Felix muncul di rumah standar yang baru dibelinya yang memiliki 2 lantai dan 1 ruang bawah tanah. Felix mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli rumah ini karena letaknya di dalam lingkar dalam ibu kota, tempat semua pusat bisnis, pasar, dan perusahaan terkonsentrasi. Dia lebih suka menghabiskan lebih banyak koin untuk mendapatkan yang ini daripada membeli rumah murah di pinggiran kota dan menghabiskan lebih banyak waktu bepergian untuk mencapai lingkaran dalam. Felix mengamati dekorasi dasar rumah itu dan membiarkannya apa adanya tanpa mengubah atau menambahkan apapun. Ia lebih suka membiarkan semuanya tetap sederhana. Dia kemudian melangkah keluar dan mengunci pintu, berencana menuju kantor administrasi Supremacy Games. Siapapun yang ingin memulai pendakiannya di platform SG harus terlebih dahulu menandatangani kontrak ketat di kantor ini. Kontrak yang menyajikan semua aturan, syarat, ketentuan, hadiah, dan lain-lain, selama partisipasi dalam permainan. Kontrak yang sepenuhnya konklusif yang telah dimodifikasi berkali-kali selama sejuta tahun hingga versi yang solid tanpa satu celah pun telah dibuat. Beginilah cara pemain mati di dunia nyata jika mereka mati dalam permainan. Saat Felix menandatangani, hidupnya akan terikat pada aturan SG. Oleh karena itu, jika dia mati dalam permainan, kesadarannya yang terhubung dengan ratu akan dihancurkan olehnya tanpa ampun. Tidak ada yang bisa lolos dari nasib ini, bahkan putra seorang pemimpin ras. Aliansi tetap berjalan lancar hanya karena aturan ketat yang diberlakukan oleh Ai Ratu. Setelah beberapa saat, Felix keluar dari taksi yang melayang dan berdiri di depan kantor administrasi yang tampak unik. Bangunan ini terdiri dari 2 struktur. Struktur pertama dirancang dengan bentuk. Seluruhnya terbuat dari kaca putih, sedangkan struktur lainnya terbuat dari kaca hitam berbentuk. Itu adalah 2 huruf dari bahasa universal yang sama dan masing-masing berarti SG dalam bahasa Inggris. Dengan kata lain, keduanya merupakan singkatan dari Supremacy Games. Felix memasuki gedung berbentuk, karena orang ini yang bertanggung jawab atas semua dokumen cabang SG Kerajaan Alexander. Ia melewati barisan peserta yang sedang mengantre untuk mengikuti permainan mematikan itu, berharap dapat mengubah nasib buruk mereka dan menjadi kaya. Lagi pula, jika mereka memenangkan satu permainan saja, mereka dapat mengharapkan kekayaan, dan itu akan terpenuhi. Asalkan itu dalam batas kewajaran. Felix berdiri di depan resepsionis dan dengan sopan menanyakan janji temu yang tercepat. Tuan, jadwal janji temu paling awal adalah 6 jam dari sekarang. Apakah Anda ingin memesannya? Tanyanya dengan nada profesional sambil tersenyum tipis. Ya, silakan. Saya akan membayar di muka untuk layanannya. Felix memasukkan gelangnya ke dalam alat pemindai, dan 100.000 SC dipotong dari rekening banknya. Ini hanyalah pembayaran untuk menandatangani kontrak, tidak lebih, tidak kurang. Biaya ini ditambahkan kemudian untuk membatasi lonjakan jumlah pendatang baru. Terima kasih Tuan atas kerjasamanya, apakah Anda ingin menunggu di ruang tunggu biasa atau ruang tunggu VIP? Tanyanya, tidak juga, aku pergi. Selamat tinggal. Felix segera berbalik dan meninggalkan gedung itu dengan cepat. Dia tidak bodoh karena membuang-buang waktu 6 jam tanpa melakukan apapun selain membayar minuman dan makanan mahal mereka. Dia lebih suka pergi ke pusat pelatihan dan menghabiskan 6 jam itu untuk melatih kemampuannya dan menciptakan metode baru untuk menggunakannya secara lebih efisien. Itulah yang sebenarnya dia lakukan. Setelah 20 menit, taksi yang melayang itu berhenti di depan pusat pelatihan, yang tampak seperti pusat kebugaran berskala besar yang mempunyai 80 lantai dengan jendela kaca tembus pandang, memperlihatkan para bloodliners tengah bertarung satu sama lain atau berlatih pada mesin, agak menyerupai yang digunakan Felix di pusat pengukuran. Felix mengganti pakaian formalnya dengan pakaian latihan dengan menjentikkan jari dan berjalan ke pusat pelatihan. Tuan, bersediakah Anda mempertimbangkan untuk bergabung dengan klub saya? Klub ini memiliki ruangan yang berisi AI boneka dengan tingkat kesulitan sedang. Ditambah lagi, pemimpin kami adalah seorang bloodliner tahap 1 yang terkenal. Hai, ganteng, gabung aja sama klub Diamond of Heartsku. Klub ini didirikan oleh sekelompok wanita cantik. Percayalah, kamu tidak akan pernah merasa malas di hadapan mereka. Saya bisa menjanjikan Anda tanggal jika Anda memilih untuk bergabung dengan klub Limitless saya. Mohon pertimbangkan. Tepat setelah ia melangkah masuk, ia langsung diserahkan oleh 3 gadis manis yang berkicau dengan cepat, masing-masing mengandalkan teknik mereka sendiri untuk mencuri perhatiannya dari pesaing mereka.
Felix menatap mata mereka yang berkaca-kaca dan menolak dengan tegas perekrutan mereka. Tidak, terima kasih. Tanpa menunggu putaran kedua pelecehan, dia melepaskan diri dari cengkeraman mereka, dan menuju lift. Cih, dasar bajingan tak berdaya. Salah satu dari mereka pergi dengan kesal untuk memburu mangsa lainnya. Sementara itu, gadis yang menjanjikannya kencan mengeluarkan cermin dari gelang hapnya dan menyentuh wajahnya dengan lembut sambil bergumam. Bagaimana dia bisa menolak kelucuanku? Aku menghabiskan 200.000 SC untuk mengubah wajahku. Hehe, wajahmu palsu sekali. Hanya orang buta yang akan jatuh cinta padamu. Mungkin sebaiknya kau berhenti menjanjikan kencan pada mereka, kau membuat para pendatang baru menjauh. Gadis terakhir yang ada di sampingnya, mencibir dan berjalan pergi, mencoba mencari pendatang baru lainnya. Sima, dasar jalang, aku sudah muak dengan hinaanmu. Gadis itu tidak menyerah, tetapi melangkah lebih jauh dan melemparkan cermin itu ke kepala Sima. Bam, aduh, Sima menjerit kesakitan setelah cermin itu mengenai kulit kepalanya, menyebabkan luka kecil terbuka tepat di atas dahinya. Tetesan darah mulai mengalir perlahan dari luka itu ke pipinya yang merah merona. Dasar jalang, kau yang minta, Sima berteriak marah, dan melompat ke arah gadis itu, menjambak rambutnya dengan kasar. Tentu saja, rambutnya pun tak luput dari tarikan dan tarikan. Seketika perkelahian mereka berubah menjadi adu kucing yang panas bagi para bloodliners di lantai pertama dan para pelacur di luar yang menjadi penonton. Tidak ada yang memisahkan mereka atau melaporkan hal ini kepada tim manajemen. Mereka hanya ternganga kegirangan dengan ekspresi cabul melihat kedua gadis itu saling mencabik pakaian dengan kuku mereka yang tajam. Felix, yang secara tidak langsung memulai ini, tidak ditemukan di lantai pertama, karena ia sudah naik lift dan mencapai lantai 21. Kali ini, hanya dua pria yang bertanya kepadanya apakah ia ingin bergabung dengan klub mereka dengan sopan. Felix menolak mereka dengan menggelengkan kepala, dan mereka meninggalkannya sendirian dengan tenang setelahnya. Persaingan untuk mendapatkan pemain baru memang lebih ketat dari biasanya. Felix mendesah frustrasi karena harus berhadapan dengan puluhan tawaran persyaratan yang akan datang, karena ia tahu bahwa di pusat pelatihan, ada sekitar 35 klub atau lebih yang menguasai 80 lantai itu. Pada awalnya, sebenarnya ada 80 klub, masing-masing menguasai satu lantai, tetapi kemudian mereka dianeksasi dan dimakan oleh klub yang lebih kuat atau bergabung dengan klub lain untuk mempertahankan wilayah pelatihan mereka. Seperti itulah pusat pelatihan dioperasikan sekarang. Yang kuat mendapat lebih banyak lantai untuk berlatih dan berlatih, sementara yang lemah hanya bisa dikeluarkan dari pusat karena keterbatasan ruang. Lagi pula, hanya ada satu pusat pelatihan di seluruh ibu kota dan tidak dapat menampung setiap keturunan yang ingin berlatih dengan damai. Ini tidak seperti perusahaan atau pusat lainnya, di mana seseorang hanya perlu mengantre untuk mendapatkan gilirannya, tetapi tempat di mana seorang bloodliner perlu mendapatkan tiket masuk dengan cara berjuang melewati lantai-lantai, dan semakin tinggi ia memanjat, semakin baik peralatan pelatihan, ruangan, dan boneka AI yang akan ia temukan. Felix berhenti di lantai 21 karena dia yakin dia bisa menang melawan bloodliner di sini dan mengambil tempatnya dengan benar, tanpa harus melewati jalur klub untuk mengamankan tempat. Meskipun klub-klub tersebut menguasai lantai, mereka tidak bekerja dalam sistem kediktatoran, di mana Anda harus bergabung dengan mereka atau nyahlah. Faktanya, mereka menjalankan satu aturan, Anda ingin berlatih di lantai. Cukup tantang satu orang dan ambil tempatnya, atau lewati jalur kami dan dapatkan satu orang. Felix berencana untuk mengambil rute tantangan. Dengan percaya diri, dia meretakkan buku-buku jarinya dengan kuat saat berjalan di dalam lantai latihan yang bising. Siapa yang mau jadi anak baik dan memberikan tempatnya padaku? Dia menyeringai, sembari mengejek semua orang yang ada di hadapannya. Sayangnya, tak seorang pun memperhatikan tantangan Felix, mereka tetap berlatih atau mengobrol keras sambil tertawa cekikikan di sana-sini. Reaksi mereka cukup bisa dimengerti, karena setiap hari setidaknya ada 10 bloodliner yang datang untuk menantang mereka. Apakah mereka seharusnya bersikap terkejut dan terperangah setiap kali ada yang masuk? Tidak ada seorang pun punya waktu atau tenaga untuk itu, jauh lebih baik mengabaikan penantang dan tetap rendah hati agar tidak dipilih dan terganggu. Felix berdiri di depan pintu masuk dengan kelopak mata berkedut seperti orang terbelakang. Keberadaannya sama sekali diabaikan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia berbalik dan segera menaiki lift ke lantai 22.
Dia tidak punya muka untuk tetap di sana setelah kegagalannya masuk. Lebih baik coba dengan lantai baru. Begitu dia memasuki lift, lantai 21 yang bising menjadi sunyi selama beberapa detik, lalu entah dari mana, sorak-sorai perayaan bergema menggelegar. Sial, ini benar-benar berhasil. Junin, dasar jenius, idemu ini benar-benar akan membantu kita menurunkan tantangan hingga batas maksimal. Seorang pemuda dengan gaya rambut ayam jantan merah berseru dengan penuh semangat. Apaan? Kenyataannya, mereka mengandalkan teknik untuk mengendalikan tantangan dan bukan karena mereka mati rasa terhadap ejekan. Benar, tidak akan ada seorang pun yang berani tetap berada di lantai kita setelah mereka dijauhi dan diabaikan seperti ini. Kalian terlalu memujiku, aku hanya lelah dengan tantangan yang terus-menerus. Sial, mereka selalu memilihku karena suatu alasan. Junin mendesah kesal. Semua orang memutar mata mereka dengan jengkel atas ketidaktahuannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria dengan tinggi 1,45 cm dan wajah seperti anak berusia 12 tahun. Siapa yang tidak akan mengira bahwa dia adalah yang terlemah berdasarkan penampilannya. Tetapi Junin tidak ingin mengubah atau memodifikasi kepribadiannya, karena dia selalu mengatakan bahwa dia lebih nyaman seperti ini, yang sejujurnya cukup menyeramkan. Baiklah, kita akan melakukan beberapa percobaan lagi dan jika semuanya berjalan lancar, kita akan menyembunyikannya dari klub lain agar tidak dimanfaatkan. Seorang pria besar dengan janggut lebat dan palu godam kayu pipih di bahunya menyarankan. Baik, Ketua, mulai sekarang kami hanya menerima pendaftaran klub, dan kami akan mengabaikan tantangan. Seorang wanita cantik berambut merah dengan kuku merah panjang dan tajam menambahkan dengan dingin. AFF. Semua orang berseru keras, mengiyakan keputusan sang pemimpin. Klub-klub menggunakan sistem pemungutan suara untuk memutuskan setiap keputusan yang memengaruhi mereka karena mereka hanyalah sekelompok garis keturunan acak yang melindungi tempat pelatihan mereka, tidak lebih, tidak kurang. Pemimpin tidak bisa memerintah mereka seperti tentara. Setiap keputusan penting harus diputuskan lewat pemungutan suara. Bahkan setelah masuk lift, kebingungan masih menyelimuti wajah Felix. Ia tidak percaya bahwa ejekannya yang tidak pernah mengecewakannya sebelumnya tidak berhasil menarik perhatian siapapun. Sesuatu yang aneh terjadi di lantai itu. Tidak mungkin bagi para keturunan yang sombong dan egois, yang tidak tahan menerima satu hinaan pun, untuk menghilang begitu saja. Melelahkan, lift berhenti dan pintu terbuka perlahan. Terserahlah, ayo kita coba lagi. Kalau masih belum berhasil, itu artinya kenyataan mengerikan bahwa orang sombong sudah punah di garis waktu ini. Felix menggigil mendengar ide mengerikan itu. Lagi pula, siapa yang akan dia ganggu dan rampok jika tidak ada yang menyinggung perasaannya? Beruntung baginya, saat dia melangkah masuk ke lantai yang penuh sesak dan mengulangi ejekannya, keheningan yang diharapkan terjadi menyelimuti lantai itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, semua orang menoleh pada saat yang sama untuk melihat siapa yang berani menantang mereka dengan klaim yang begitu berani. Felix sangat gembira setelah melihat tatapan membunuh mereka. Itu saja, ejekanku masih sama efektifnya seperti sebelumnya. Dia segera menambahkan ejekan sampingan untuk membuat mereka semakin marah. Tidak ada, lupakan saja, lebih baik kita naik ke atas. Lagi pula, perlengkapan kalian itu sampah. Felix berbalik dan berencana untuk berjalan menuju lift. Namun, sebelum dia melangkah, sebuah suara gemuruh tiba-tiba menyerang telinganya. Kemana kau pikir kau akan pergi setelah meremehkan lantaiku seperti ini? Kau datang untuk menantang, maka lebih baik kau cepat-cepat menentukan pilihanmu sebelum aku melanggar peraturan dan melemparmu keluar jendela. Seorang pria bertubuh besar, menyerupai raksasa dengan bahu lebar, kepala botak, dan hanya memiliki satu indik di telinganya mengancam Felix dengan suaranya yang menggelegar. Benar sekali, sebaiknya kau dengarkan pemimpin klub Saga Api, kalau tidak kau akan mendapati dirimu tergeletak di lantai dasar dalam keadaan hancur seperti boneka. Seorang bloodliner mirip monyet dengan rambut coklat menutupi seluruh tubuhnya, dan ekor panjang berbulu halus yang suka bermain-main, mendesak Felix dengan nada mengejek sambil tergantung di langit-langit. Begitu ya? Baiklah kalau begitu aku pilih kamu. Aku tidak mau berlatih sambil terus-terusan melihat wajah jelekmu di dekatku. Felix melontarkan kata-kata Jepang tanpa diduga kepada monyet yang tercengang itu, yang hanya ingin mencium pantat bosnya sebentar. Dia tidak tahu bahwa Felix hanya memerlukan satu orang untuk berbicara, sehingga dia dapat menargetkannya. Haha,
Siapapun yang menghina Monkey Lee, adalah temanku. Kalau kamu berhasil menendang monyet penjilat ini dari lantai ini, aku akan mentraktirmu minum, tampan. Seorang wanita cantik dengan rambut merah muda bergelombang panjang dengan gaya rambut ekor kuda berjanji pada Felix dengan senyum memikat. Pemimpin itu meliriknya sekilas namun tidak mengatakan apapun. Sial, tidak adil Nora, aku sudah berbulan-bulan mengajakmu berkencan dan kau selalu mengabaikanku. Jadi, kenapa kau mau berjanji pada orang lemah ini? Seorang pria tampan menangis dengan tidak adil. Bisakah kau mengalahkan Monkey Lee? Tanya Nora dengan nada mengejek. Ahem, sudahlah, lebih baik aku saja yang mendekati Melody. Gumam lelaki itu pelan, sama sekali tidak menghiraukan Nora setelah mendengar ultimatumnya. Felix melirik Nora dengan penuh minat dan berpikir, wah, bonus sekali, bisa menghangatkan tempat tidur yang baru dibeli malam ini. Malam ini pukul 9 malam, di Widow Restaurant, temui aku di sana. Dengan acuh tak acuh, dia hanya meliriknya sekilas dan terus memperhatikan monyet yang tergantung di langit-langit. Hah, percaya diri sekali, iya. Sebaiknya kau fokus pada Monkey Lee dulu. Dia adalah orang terkuat kedua di lapangan setelah sang pemimpin. Nora terkekeh menawan sambil menutup mulutnya dengan tangan. Pemimpin itu hanya terus menonton semua yang terjadi dalam diam, tidak ikut campur sedikitpun. Namun, matanya sedikit muram melihat Nora bertindak seperti ini. Wah, aku akan membuatmu menyesal memilihku. Monkey Lee menatap Felix dengan tatapan dingin dan tiba-tiba mulai melompat dari satu mesin ke mesin lain, menuju ke arah tertentu. Ikuti aku, kita akan menggunakan kamarku sebagai arena. Tanpa basa-basi lagi, Felix mengejarnya, dan tak lama kemudian, dia diikuti oleh semua orang di lantai. Mereka yang menjadi penonton dan bahkan mereka yang berlatih di kamar mereka pun ikut datang setelah mendengar janji Nora dan seorang pendatang baru yang menantang petarung garis keturunan terkuat kedua di klub mereka. Beberapa detik kemudian, Felix sampai di kamar monyet dan mendapati pintunya sudah terbuka lebar. Maka, dia melangkah masuk dengan kewaspadaan ekstra, mengetahui bahwa saat dia memasuki ruangan, tantangannya akan resmi dimulai. Suara mendesing, tepat seperti dugaannya. Sebuah ekor besar, mencambuknya dengan cepat dari arah kanannya, menyambutnya segera setelah melangkah masuk ke dalam ruangan. Tanpa sedikit pun ekspresi panik di wajahnya, Felix berjongkok dengan kepala menunduk ke bawah, menghindari ekornya dengan sehelai rambut. Retakan, ekor lebat itu menghancurkan tembok setelah luput dari sasarannya. Serangan seberat itu bisa mematahkan tulang Felix jika mendarat padanya, atau setidaknya melukainya dengan parah. Felix memanfaatkan ketidakmampuan monyet Lee untuk segera menarik kembali ekornya, dengan mencengkeramnya kuat-kuat menggunakan tangan kanannya. Ia segera berdiri dan melemparkan monyet Lee sedikit ke udara, sambil mempersiapkan tendangan melingkar 180 derajat dengan kekuatan penuh, yang bertujuan untuk mengenai kepala monyet Lee setelah gravitasi menariknya ke bawah. Tidak, tok. Suara yang menghancurkan tengkorak bergema di ruangan itu setelah tendangan Felix berkekuatan 2800 BF mengenai wajah Monkey Lee yang ketakutan. Namun, itu belum semuanya, karena tendangan Felix begitu kuat, sehingga Monkey Lee terlempar dengan kuat, hampir memecahkan penghalang suara. Ledakan, tubuhnya menghantam langit-langit ruangan, menciptakan sosok monyet di dalamnya. Ruangan itu sangat luas, karena hampir sama dengan yang ada di pusat pengukuran. Dengan demikian, tubuh Monkey Lee terlempar cukup jauh. Merasa kesal, Felix membersihkan tangannya dari helaian rambut yang lebat dengan garis-garis hitam di dahinya. Tidak bisakah dia membeli fiksasi helaian rambut dan menyelamatkan kita dari rasa jijik ini? Tanyanya dengan kesal, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Mereka yang bergegas ke sini, berharap untuk menyaksikan pertarungan hebat atau kekalahan sepihak dari si monyet Lee, berdiri terpaku di tempat mereka, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap suara menyayat hati dari tengkorak Lee yang retak menjadi potongan-potongan kecil dan suara tubuhnya yang bertabrakan dengan dinding. Mereka tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan karena pertempuran itu tidak berlangsung selama 2 detik. Itu terlalu cepat, itu menghancurkan akal sehat mereka dan membuat mereka terdiam. Apakah yang terkubur di langit-langit itu benar-benar Monkey Lee, anggota terkuat kedua di klub mereka? Atau mata mereka sedang mempermainkan mereka? Mereka bertanya-tanya dalam hati. Du-du-du, tubuh Monkey Lee jatuh dari langit-langit dan menghantam tanah, tergeletak tak bergerak. Setelah melihat wajahnya yang berlumuran darah, mereka merasakan gelombang emosi yang beragam menyerang pikiran mereka. Ketidakpercayaan,
ketakutan, kegembiraan, dan pemujaan. Setiap bloodliner memiliki ekspresi yang berbeda saat mereka terus berpindah pandangan antara tubuh Monkey Lee dan Felix, yang tidak berhenti membersihkan tangannya dari bulu ekor itu sedetik pun. Dia benar-benar tidak peduli dengan kekacauan yang dia sebabkan dalam pikiran para pengikut garis keturunan itu. Mereka tidak tahu berapa persentase integrasi atau tahap yang Felix jalani untuk menghancurkan Monkey Lee dengan cara yang begitu cepat dan brutal. Akan tetapi, mereka tahu bahwa Monkey Lee adalah seorang bloodliner tingkat 1 dengan kemurnian yang lebih rendah, dan baginya untuk kalah hanya dengan satu serangan, mereka merasa bahwa Felix setidaknya adalah bloodliner tingkat 1 atau lebih tinggi. Hal itu agak menjelaskan ekspresi mereka yang beraneka ragam, karena beberapa di antara mereka tidak dapat mengerti mengapa seorang bloodliner yang kuat seperti itu berada di lantai mereka, padahal tempat aslinya seharusnya paling tidak di lantai 36 atau lebih. Sementara itu, beberapa orang tidak peduli sedikit pun untuk memikirkannya. Bahkan, ekspresi gembira mereka menyiratkan bahwa Felix mungkin akan diganggu oleh mereka untuk bergabung dengan klub Fire Saga dan melindungi lantai mereka dari agresi lawan. Bagaimana mungkin mereka bisa lupa mengundang seorang bloodline kuat yang datang sendiri ke rumah mereka, sementara yang lain yang lebih lemah darinya tak pernah peduli dengan perekrutan mereka. Orang hanya bisa bertanya-tanya bagaimana reaksi mereka jika mereka tahu bahwa Felix hanya memiliki kemurnian yang lebih rendah. Puas dengan penampilan Felix, Nora tersenyum ramah sambil berjalan ke arahnya dengan langkah yang menggoda. Tampan, pakailah sesuatu yang bagus malam ini. Dia menyentuh gelang upnya dan terus berbisik lembut di telinganya, aku telah menambahkan ide obrolanku ke dalam kontakmu. Pastikan untuk meneleponku nanti. Dia lalu pergi melewati kawanan serigala lapar yang selalu menginginkannya, tetapi belum pernah mencicipinya sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah bloodliner terkuat ketiga di lantai ini dengan integrasi yang hampir mencapai kemurnian yang lebih rendah dari tahap pertama. Dan bagi mereka untuk bernafsu padanya tanpa memiliki kekuatan untuk mengalahkannya dengan benar, itu sungguh memalukan. Felix melirik bokongnya yang kencang dan berpikir, kuharap Asna tidak bangun malam ini dan menghalangiku. Tanpa menunggu yang lain menghujaninya dengan pertanyaan dan penyelidikan, Felix menghampiri mayat Monkey Lee, berencana untuk melemparnya keluar kamarnya, sehingga ketika ia bangkit 24 jam kemudian, mayat itu sudah tidak berada di dekatnya. Meski kematian tidak mungkin terjadi di kota-kota dan tempat-tempat umum, pusat pelatihan merupakan hal yang sama sekali berbeda. Di sini, semua orang berisiko dibunuh oleh siapapun. Jadi, jika seseorang tidak yakin dengan kekuatannya, lebih baik berkumpul dengan tongkat untuk mendapatkan perlindungan. Jika tidak ada yang peduli jika dia dibantai selama pelatihannya oleh seorang bloodliner yang sedang mengalami hari yang buruk. Mati di luar Supremacy Games mungkin tidak mengakibatkan kematian sungguhan, tetapi tetap saja, seseorang harus menunggu selama 24 jam sebelum bangkit kembali, belum lagi, harus membayar denda yang besar untuk bisa bangkit kembali dengan sukses. Jadi, mati di dalam UVR bukanlah hasil yang bisa diterima oleh Tom, Dick, dan Harry. Tutup pintunya, Ai. Perintahnya. Ai ruangan itu menuruti perintahnya dengan patuh dan menutupnya rapat-rapat di depan semua orang. Saat Felix memenangkan tantangan, ruangan itu otomatis menjadi miliknya. Tuan Felix, paket langganan mana yang ingin Anda miliki bersama kami, bulanan atau tahunan? Tanyanya. Tiap tahun ya, itu akan menghabiskan biaya sebesar 200.000 SC. Bagus, lebih murah daripada biaya bulanan, mengingat 20.000 SC per bulan. Felix menandatangani kontrak holografik dan membayar biaya berlangganan. Di kehidupan sebelumnya, ia biasa membayar bulanan, karena ia tidak yakin dengan kekuatannya untuk mempertahankan kamarnya dari tantangan. Namun sekarang setelah ia mengalahkan Monkey, orang terkuat kedua di lantai, berita itu akan menyebar dengan cepat, yang berarti, hanya sedikit yang akan berani dan menantangnya. Kecuali mereka berada di tahap penggantian kedua. Tetapi Felix tidak khawatir sama sekali tentang mereka, karena mereka sebagian besar terkonsentrasi di lantai atas, di mana terdapat peralatan dan ruangan yang lebih baik. Felix tidak takut bertanding dengan mereka atau semacamnya, ia hanya ingin menghindari pelecehan terus-menerus, karena ia tahu bahwa persaingan di lantai atas sangatlah liar. Seseorang setidaknya harus menghadapi 5 tantangan sehari. Kadang-kadang, bahkan mencapai 10 tantangan sehari. Untuk saat ini, Felix sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Ia hanya ingin melatih kemampuannya di lingkungan SG untuk menghilangkan karatnya.
Apakah kau menghubungkan ruangan itu ke gelang apku? Tanyanya. Itu sudah dilakukan, Tuan. Felix mengucapkan terima kasih, lalu mengetuk gelangnya, memproyeksikan antarmuka hologram, yang menampilkan 100 jenis lingkungan berbeda, peta permainan lama, dan bahkan tempat nyata, seperti kota, gunung terkenal, gurun, dan lautan. Di dalam ruang pelatihan, Felix dapat memodifikasi atau menambahkan apapun sesuai keinginannya, entah mengubahnya menjadi gurun seluas 20 km persegi atau kota ramai yang dipenuhi boneka AI yang menyerupai manusia. Itulah sebabnya, memasuki pusat pelatihan adalah hal yang penting bagi setiap bloodliner. Lagi pula, memiliki kemampuan untuk menciptakan skenario apapun yang ingin dilatih adalah hal yang terlalu bagus untuk tidak diperjuangkan. Setelah 10 menit modifikasi konstan, seluruh lingkungan ruangan berubah menjadi hutan belantara dengan pohon-pohon tinggi berbagai jenis, sungai-sungai panjang dan lebar yang membelah hutan menjadi 4 area, serta rawa-rawa tersembunyi jauh di dalam hutan. Felix tidak terlalu memikirkan pembuatan peta. Ia hanya mengambil peta yang sudah dibuat dan menambahkan beberapa modifikasi. Silakan tambahkan 100 boneka AI dengan tingkat kesulitan tinggi dan taruh mereka secara acak di sekitar peta. Felix memerintahkan sambil berbaring di atas dahan pohon. Ya Pak, apakah Anda ingin lokasi Anda dikirimkan setiap 10 menit, atau dibiarkan begitu saja? Silakan, dan hentikan latihan setelah 5 jam. Sekarang mulai. Ia mengucapkan perintah terakhir sambil melompat dari satu pohon ke pohon lain dengan cepat dan mudah. Ia tidak menggunakan tanah, karena ia ingin tetap berada di dataran tinggi untuk memudahkan pengintaiannya dan juga bersembunyi. Beberapa menit kemudian, ia mendapati 2 boneka AI berdiri waspada dengan punggung mereka saling menempel. Felix tidak langsung menyergap tetapi menyamarkan dirinya dengan bersembunyi di balik dedaunan pohon, ingin mengawasi aksi mereka terlebih dahulu. Namun, ekspresinya langsung berubah gelap setelah melihat salah satu dari mereka menaruh jarinya di pelipis kirinya. Desahan jelas untuk mengaktifkan kemampuan mental. Dia tidak tahu yang mana, dan dia tidak berencana untuk tetap di posisinya untuk mencari tahu. Setiap kemampuan mental memiliki efek yang menakutkan, baik pada pengguna maupun pada target. Oleh karena itu, sebelum boneka itu sempat mengaktifkannya, ia diganggu oleh sekutunya, yang mendorongnya menjauh dari bom kuning muda yang datang. Felix menjentikkan jarinya dan menutupi dirinya dengan kabut putih yang membuatnya mengantuk, mencoba menghalangi pandangan para boneka itu. Ia melompat dari pohon, jatuh bebas sambil melemparkan 2 bom kuning muda ke sasarannya di udara. Boneka-boneka di tanah berguling ke depan secara refleks, menghindari bom yang datang tanpa mengangkat kepala mereka. Puff, puff, bom-bom itu meledak di belakang mereka, meninggalkan gumpalan kabut kuning muda. Namun, sebelum kabut itu tertiup angin, Felix melepaskan 4 bom lagi, 2 dari kanan dan 2 dari kiri. Ia sudah mencapai tanah dan hanya berjarak sekitar 12 meter dari mereka. Jalur mundur para boneka itu terhalang sepenuhnya. Di belakang mereka masih ada 2 awan kabut di udara, dan 4 bom lagi datang dari kedua arah, membuat mereka hanya bisa melangkah maju dan mendekati aura Felix. Namun, ekspresi para boneka itu tetap tenang seperti biasa tanpa goyah. Mereka hanya tetap di posisi mereka sambil mengamati bom yang datang dengan acuh tak acuh. Beberapa saat sebelum bom mengenai mereka, sebuah bola yang terbuat dari daun hijau pohon melindungi mereka sepenuhnya tanpa satu celah pun agar racun bisa masuk. Bom meledak di bola itu, meninggalkan awan kabut tebal yang menyelimuti mereka. Serangan Felix benar-benar dinetralisir oleh satu kemampuan aktif defensif Lea Vespere Asteris. Meskipun demikian, Felix menyeringai melihat pemandangan ini dan berlari mendekat hingga memasuki radius 8 meter. Ia kemudian menjentikkan jarinya dan aura putih itu cepat menghilang melalui pori-porinya, langsung berubah menjadi kabut kuning muda, meledak dari tubuhnya hingga menelan dirinya dan 2 boneka di dalamnya. Namun, dia tidak berhenti karena bola itu menghalangi bujukan untuk memengaruhi mereka. Jadi, dia melakukan hal yang tak terduga dan meraih sebuah batu besar, lalu melemparkannya ke bola itu dengan kekuatan raksasanya. Suara mendesing, batu itu melesat langsung ke bola, menembusnya dari depan, dan keluar dari belakang tanpa perlawanan sedikitpun. Batu yang dilempar dengan 2100 BF bukanlah hal yang mudah. Pergerakan Felix yang tak terduga justru memberinya imbalan lebih dari yang dimintanya, karena si boneka AI bertipe mental yang ada di dalam bola itu, kembali diganggu saat mengaktifkan kemampuannya. Jika Felix menggunakan aura asam,
bola itu mungkin tidak akan terkorosi secepat itu, sehingga memberikan boneka itu beberapa detik yang dibutuhkannya untuk mengaktifkan kemampuannya. Untuk kemampuan yang butuh waktu untuk diaktifkan, sebagian besar adalah kemampuan pamungkas. Yang terkuat dari semuanya, skakmat. Felix menyeringai saat melihat kabut kuning muda memasuki bola itu. Setelah itu, mudah saja untuk membunuh mereka saat mereka lumpuh. Induksi kelumpuhan itu mungkin berwarna kuning muda, tetapi sebenarnya hampir transparan. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan seksama, mereka bahkan tidak akan menyadari apakah mereka berada di dalam aura Felix atau tidak. Sayangnya, itulah yang terjadi pada boneka-boneka itu, karena yang satu terlalu fokus untuk mencoba mengaktifkan kembali kemampuannya sementara yang lain fokus untuk memperkuat bola itu. Setelah perburuan berhasil, Felix segera meninggalkan daerah itu, karena suara pertempuran mungkin telah membuat waspada semua boneka yang ada di dekat mereka. Ditambah lagi lokasinya akan segera terkirim ke semua orang, jadi dia harus terus bergerak untuk menghindari penyerahan diri dari mana-mana. Felix tidak pernah terpikir untuk melawan 100 orang sekaligus. Itu sungguh bodoh dan arogan. Tidak peduli seberapa sulitnya AI tersebut, atau seberapa kuat dan unik garis keturunannya, satu kemampuan aktif yang tidak dapat ia lawan, dapat membuatnya terbunuh dengan mudah di antara ratusan AI. Lagi pula, mereka hanya perlu membekukannya selama 1 detik, lalu membombardirnya dengan semua kemampuan ofensif mereka. Felix yakin bahwa pertahanan fisiknya tidak cukup untuk melindunginya dari serangan itu. Itulah sebabnya seseorang harus selalu mencari jalan yang paling aman untuk meraih kemenangan, bukan jalan yang paling gagah. Setelah 5 jam berlatih terus-menerus di dalam hutan, Felix berhasil membunuh 54 boneka dari 100 boneka yang ada. Ini merupakan pencapaian besar mengingat durasi yang ia miliki singkat. Ditambah lagi, 100 boneka itu semuanya menargetkannya dan bukan dalam gaya bertarung bebas. Tetapi Felix masih merasa bahwa ia bisa melakukan yang lebih baik dan membunuh mereka semua hanya dalam waktu 3 jam jika ia memiliki bentuk yang sama di kehidupan sebelumnya. Selangkah demi selangkah, tidak perlu terburu-buru. Aku akan segera menghilangkan karat ini dan mencapai puncak performaku lagi. Felix berkata dengan tenang sambil berjalan menuju pintu, berencana untuk mengakhiri latihannya hari ini. Janjinya dengan kantor administrasi sudah hampir tiba. Tuan Felix, apakah Anda ingin menyimpan modifikasi tersebut atau mengembalikan ruangan ke bentuk dasarnya lagi? Tanya AI. Tetaplah seperti ini. Aku belum selesai berlatih dengan format ini. Jawabnya sambil melangkah keluar. Sesuai perintah Anda. AI menutup pintu di belakangnya, meninggalkan hutan yang dipenuhi tubuh-tubuh berlumuran darah di mana-mana, tak tersentuh. Segera setelah meninggalkan ruangan, Felix disambut dengan tatapan dan tatapan mata, atau tatapan langsung. Ia mengabaikan tatapan emosional yang diberikan semua orang kepadanya dan langsung menuju lift. Semakin jauh dia menjauh dari mereka, semakin keras gosip mereka, sampai-sampai mereka sudah berbicara keras saat dia memasuki lift. Apakah ada yang tahu namanya? Seorang pria berambut flamboyan bertanya kepada kelompok tempat dia berada. Sayangnya, semua orang menggelengkan kepala, tidak tahu siapa, mengapa, dan dari mana Felix berasal. Mereka berasumsi bahwa dia adalah pengunjung dari kota lain di kerajaan itu, yang ingin menghabiskan waktu berlatih di sini, atau dia baru saja pindah dan berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Asumsi mereka didasarkan pada fakta bahwa Felix merupakan bloodliner tahap 1 puncak, dan baginya memiliki kekuatan seperti itu, tetapi tidak pernah muncul sebelumnya di pusat pelatihan, hanya membuat mereka mencapai 2 kesimpulan itu. Meski begitu, mereka tidak peduli dari mana asalnya dan berapa lama ia berencana bertahan di lantai mereka. Satu-satunya hal yang penting bagi mereka adalah mengajaknya bergabung ke klub mereka untuk menerima perlindungan ekstra saat ada klub yang menantang mereka untuk menjadi pemimpin lantai tersebut. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Felix tidak peduli siapa yang akan mengambil alih permainan. Selama dia mengalahkan yang terkuat di klub, dia akan selalu mengamankan tempatnya tanpa harus terlibat dalam pertarungan itu. Aku sungguh berharap Nora akan berbicara baik tentang klub kita, dan mengundangnya dengan baik. Hehe, aku bergabung dengan klub ini hanya karena kecantikan Nora, jadi aku ragu dia akan menolak jika dia secara aktif merekrutnya. Seorang pria bertampang tangguh dengan tulang panjang tajam yang berasal dari sendi sikunya menjawab dengan yakin. Kau juga Minty, kupikir aku satu-satunya yang bergabung karena Nora. Seseorang berseru kaget di antara kawanan itu. Apa-apaan?
Aku juga. Aku tidak bisa tidur di malam hari tanpa datang ke klub setidaknya sekali untuk menemuinya. Tambah seorang pria tinggi kurus dengan ekspresi terpesona. Aku bergabung karena melodi. Desahan kasar keluar dari mulut seorang pria yang sedang mengangkat beban seberat 100 kilogram di masing-masing tangannya. Aku karena Becky. Sial, betapa inginnya aku bisa meremas pantatnya yang kencang sekali saja. Tiba-tiba semua laki-laki di lantai itu mengikuti kelompok ini dan mulai mengakui alasan mereka bergabung dengan klub. Sayangnya bagi para gadis, tidak ada satupun dari mereka yang sopan. Para siswi pun meninggalkan aula latihan umum itu dan masuk ke dalam kamar masing-masing, karena tidak ingin telinganya dikotori lagi oleh para bajingan tak tahu malu itu. Saat para lelaki itu mengobrol dengan suara keras dengan wajah mesum, sebuah suara kaku menyela mereka. Apakah tidak ada dari kalian yang bergabung karena kekuatanku? Wajah semua orang langsung berubah hitam setelah melihat pemimpin raksasa mereka yang diam itu meretakkan buku-buku jarinya sambil berdiri di samping pintu masuk. Jelas, menghalangi jalan keluar mereka. Kalian benar-benar tidak bermoral dan hina karena berbicara tentang saudara perempuan kami seperti ini. Aku benci disebut-sebut dalam kalimat yang sama seperti kalian. Kecewa? Lelaki berambut flamboyan itu terus menggelengkan kepalanya, saat ia mendekati sang pemimpin, mencoba berdiri di sampingnya, seperti seekor anjing yang setia. Sayangnya, rencananya justru memperburuk keadaannya, karena tangan raksasa itu mencengkeram kepalanya dan mengangkatnya dari tanah dengan mudah. Aduh, tengkorakku remuk, pemimpin, tolong turunkan aku. Dia berteriak dengan sedih sementara tangannya berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan kepalanya. Sayangnya, kekuatan sennya tidak mampu menyentuh satu jari pun. Apa kau menganggapku bodoh, Leorio? Aku memperhatikanmu dari awal, membual keras bahwa kau menyentuh pantat Melody. Berani-beraninya kau mencemarkan nama baik saudarimu sekarang. Pemimpin itu mengangkat Leorio hingga mereka berhadapan dan memberinya senyuman hangat, biar aku yang membanggakannya nanti. Suara mendesing. Tanpa peringatan, dia melemparkan Leorio dengan kepalanya seperti bola meriam melalui jendela yang terbuka. Semua orang merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menjalar ke tulang belakang mereka, saat mereka mendengarkan jeritan Leorio, yang jatuh dari lantai 22. Deg-degan, sesosok tubuh jatuh tepat ke hovercar yang sedang melaju, memecahkan kaca depan mobil itu seluruhnya dan membuat pengemudinya ketakutan, yang sedang melakukan panggilan video dengan istrinya menggunakan gelangnya. Apa suara tepukan daging itu sayang? Apa kau selingkuh lagi di UVR? Dan kau bahkan berani melakukan FaceTime padaku saat melakukannya. Aku akan memotong penismu jika kau tidak lock out sekarang. Istrinya yang tidak percaya diri dan gila itu segera menghubungkan suara yang menghancurkan itu dengan suara cabul dalam benaknya tanpa akal sehat sama sekali. Seluruh minggu pria malang itu hancur secara keliru oleh ucapan sombong Leorio yang vulgar. Merasa kesal, ia hanya bisa berusaha menenangkan istrinya dengan mata berkaca-kaca atas ketidakadilan ini. Di kantor administrasi SG, Felix menunggu di ruang tunggu dengan sabar. Beberapa menit kemudian, dia dipanggil lebih awal dari yang diharapkannya, yang hanya berarti bahwa Bloodliner yang ada di dalam ruangan, membaca, dan menandatangani kontrak lebih cepat dari durasi yang diantisipasi. Felix berjalan tanpa tergesa-gesa menuju lift dan menekan tombol lantai 4. Beberapa detik kemudian, dia melangkah ke lantai dan mengetuk kamar ketiga yang ada di sisi kanannya. Silakan masuk, sebuah suara tua menanggapi ketukannya. Felix membuka pintu perlahan, tidak berani bertindak tidak sopan di hadapan petugas SGA. Meskipun ini hanyalah salah satu cabang dalam kerajaan manusia, Felix tetap harus menunjukkan sikap yang benar saat berurusan dengan siapapun di lingkaran pemerintahan SGA, baik luar maupun dalam. Jangan sampai dia ditolak masuk ke dalam permainan hanya karena alasan yang tidak masuk akal. Halo, Tuan. Saya di sini untuk menandatangani kontrak keikutsertaan. Felix menundukkan kepalanya sedikit dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Silakan duduk, Nak. Lelaki tua itu menawarkan dengan hangat setelah melihat sikap Felix yang penuh hormat. Lagi pula, tidak ada orang yang akan menamparkan orang yang sedang tersenyum. Terima kasih, Tuan. Felix duduk dan menunggu orang tua itu memberikan kontrak kepadanya. Ini dia. Petugas itu mengiriminya kontrak tebal berhologram yang akan memakan waktu berjam-jam untuk membacanya dengan benar. Ia kemudian menambahkan, Anda dapat bertanya kepada saya tentang apapun yang tidak Anda pahami. Felix mengucapkan terima kasih atas tawarannya,
namun ia bahkan tidak mau melihat kontraknya. Ia hanya meminta Ratu Ai untuk membandingkan kontrak ini dengan kontrak publik SGA yang ada di basis data. Setelah beberapa detik, ia menerima konfirmasi bahwa semuanya sama persis. Jadi, ia menandatanganinya tanpa ragu sedikit pun. Ia lebih mempercayai keputusan Ratu daripada keputusannya sendiri. Pejabat itu membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu setelah melihat kecerobohan Felix, tetapi dia menutupnya dan berpikir, apapun itu lebih baik seperti ini daripada membuang-buang waktuku selama 6 jam untuk menjelaskan hal yang sama lagi. Selamat datang di Supremacy Games, nak. Ia berdiri sambil tersenyum ramah dan menawarkan jabat tangan pada Felix. Terima kasih. Felix menjabat tangannya sambil tersenyum lalu meninggalkan ruangan, tidak menyia-nyiakan waktu sang tetua dengan menyanjungnya dengan hal yang tidak perlu seperti kebanyakan keturunan bangsawan yang datang sebelum dia. Mereka selalu percaya bahwa petugas SGA dapat sedikit membantu mereka selama pertandingan. Sayangnya, tidak ada yang terlibat dalam pertandingan, kecuali Ratu yang tidak memihak. Menyuap petugas SGA sama saja dengan memberi mereka uang dan hadiah cuma-cuma. Mereka tidak akan menolak, tetapi mereka pasti akan mengalah jika diminta memberi kelonggaran selama pertandingan. Semoga berhasil dalam permainan, kamu akan sangat membutuhkannya. Orang tua itu bergumam pelan sambil menatap pintu yang tertutup. Dia kemudian memanggil resepsionis untuk mengirimkan jadwal berikutnya. Orang hanya bisa bertanya-tanya apakah dia mendoakan keberuntungan bagi semua pengikut garis keturunan yang meninggalkan kamarnya atau tidak. Felix tidak kembali ke rumah atau pusat pelatihannya setelah meninggalkan kantor. Sebaliknya, ia pergi ke dealer hovercar untuk membeli satu untuk dirinya sendiri. Karena cukup memalukan memiliki rumah di daerah pusat kota tanpa kendaraan di garasi. Ditambah lagi, ia mulai merasa terganggu dengan naik hover cabang, setiap kali ia harus pergi ke suatu tempat. Oleh karena itu, Felix menghabiskan setengah jam berikutnya untuk menjelajahi dan menguji mobil-mobil yang masing-masing memiliki gaya dan label harga sendiri. Pada akhirnya, ia membeli sebuah hovercar tipis berwarna gelap yang berkelas, yang tidak murah atau flamboyan. Hanya sebuah kendaraan santai yang menawarkan semua yang dibutuhkan tanpa dipandang rendah. Hal terakhir yang ia inginkan adalah seorang anak generasi kedua yang kaya baru merusak malamnya bersama Nora dengan menghina mobilnya. Setelah mengujinya di sekitar kota selama 1 jam, kemampuan mengemudi yang berkarat itu semakin membaik hingga keterampilan mengemudi liarnya dari kehidupan sebelumnya muncul kembali. Setelah bersenang-senang, ia berhenti dan kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan diri menghadapi malam itu. 10 menit kemudian, Felix bersenandung riang di kamar mandi, jelas dalam suasana hati yang baik. Ia akhirnya akan meredakan hasratnya yang tak tertahankan yang telah menggerogotinya sejak ia terlahir kembali. Ia menolak untuk menyentuh dirinya sendiri apapun yang terjadi. Bukan karena ia pikir itu tidak pantas, melainkan karena Asna yang bisa membaca ingatannya. Ia yakin Asna akan membakarnya hidup-hidup setelah mengetahuinya. Bicaralah tentang iblis dan dia akan datang. Asna yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur terbangun karena senandungnya yang menyenangkan. Dia mencium kebahagiaannya seperti hiu lapar yang mencium darah dari jarak 1 mil. Bagaimana mungkin dia bahagia di hadapannya? Beraninya, oh, Felix sayang, dia sedang berkencan tanpa membangunkanku. Dia cemberut, bagaimana mungkin kamu tidak membangunkanku di acara yang menyenangkan seperti ini? Tepat setelah mendengar suara terkutuknya, Felix langsung berhenti bersenandung dengan bibir terbuka, tidak tahu bagaimana menanggapi godaannya. Satu-satunya yang ia rasakan di dalam pancuran air hangat adalah dingin yang menusuk tulang, seperti ia berdiri di puncak gunung dalam keadaan telanjang bulat. Dia tahu malamnya akan hancur. Asna terkekeh geli setelah melihat wajah datar Felix seolah baru saja mendengar berita paling menyedihkan dalam hidupnya. Kenapa kamu marah? Aku juga ingin melihat bagaimana kalian manusia melakukannya. Tidak bisakah aku melakukannya? Tanyanya sambil merajuk. Asna, kamu punya banyak kenanganku. Aku melakukannya dengan ratusan gadis di sana. Kamu bisa menontonnya sepuasnya. Dia meminta dengan tatapan menyedihkan seperti anjing tunawisma, biarkan aku sendiri malam ini. Kumohon, dia benar-benar putus asa ingin bercinta hingga memohon pada Asna seperti ini. Felix menahan napas, berharap Asna tidak sedang dalam suasana hati yang menyebalkan dan menerima permintaannya dengan dewasa. Sayangnya, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Selama dia terjebak dalam kesadarannya, mode menyebalkannya akan selalu aktif.
Tidak, aku ingin menonton semuanya secara langsung. Siapa tahu aku bisa membantumu menyenangkannya. Asna menolak lamarannya dengan seringai nakal. Persetan dengan hidupku. Felix hanya bisa berteriak putus asa setelah menyadari bahwa roda ketiga terhebat di alam semesta ini hidup tepat di dalam dirinya. Dan dia bertekad untuk merusak malamnya bersama Nora. Setelah tahu Asna tak akan pergi tanpa suap, Felix pun tertunduk dan berkata, katakan saja apa maumu, supaya kau bisa meninggalkanku sendiri. Asna langsung menyampaikan syaratnya setelah melihat Felix melangkah mundur. Aku hanya ingin kau mengunjungiku di sini. Ia mengingatkannya dengan nada tidak senang, lagi pula, kau sudah bisa mengakses kesadaranmu secara manual. Ia terus menunggu Felix datang sendiri, tetapi tidak ada hasilnya. Felix tidak pernah membicarakannya, tidak pernah repot-repot memikirkannya. Ia benar-benar tidak sanggup lagi. Dia menyiapkan begitu banyak teknik dan cara untuk merayu dan mengganggunya, tapi si brengsek itu tidak pernah mau repot-repot datang untuk melihatnya. Jantung Felix berdebar kencang, tetapi dia tetap menjawab tanpa terbata-bata, oh ya. Aku benar-benar lupa tentang aktivasi manual. Dia tertawa paksa. Aku menunggu dengan bodoh sampai aku mencapai kemurnian asal untuk masuk secara otomatis. Skeptis dan sedikit waspada, Asna mengangkat sebelah alisnya setelah menyadari sesuatu yang mencurigakan dari tanggapannya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dalam benaknya, selama dia setuju untuk masuk, dia akan membuatnya terpesona dengan kecantikannya saat tatapan matanya tertuju padanya. Ah, begitulah. Dia menguap dan menutupi dirinya dengan selimut. Tepatilah janjimu besok, bersenang-senanglah dengan si bebek buruk rupa itu. Setelah itu, dia memutuskan hubungan itu dari pikirannya. Felix menghela napas lega setelah kepergiannya. Ia tiba-tiba kehilangan semangatnya terhadap teman kencannya setelah membandingkan kecantikan Asna dengan Nora. Tandanya, jika aku terus-terusan membandingkan diriku dengan wanita manapun yang kutemui, aku benar-benar akan tetap melajang selamanya. Ia mematikan air dan mengeringkan tubuhnya menggunakan handuk, lalu pergi ke depan cermin dan membuka toko VR. Ia mengklik tombol pakaian dan melihat-lihat berbagai pakaian pria di dalam galeri. Bukan yang ini. Jelas bukan yang ini. Ia terus menggulir ke bawah, sambil sesekali memperbesar pakaian holografiknya untuk memeriksa lebih teliti, tetapi segera ia menggelengkan kepala dan meneruskan gulirnya. Setelah menguji 6 hingga 7 pakaian, ia memutuskan untuk memilih pakaian semi-formal. Dia memilih kombinasi dari galeri dan menjentikkan jarinya. Seketika, tubuhnya yang telanjang tertutupi dari bawah hingga atas dengan pakaian yang diinginkannya. Sepatu kulit hitam, celana panjang biru laut ramping, dan kemeja ketat gelap yang menonjolkan otot-ototnya, tanpa jas. Felix mengamati penampilan barunya dan menganggukkan kepala sedikit sebagai pujian. Ia kemudian menggulung lengan bajunya hingga siku, memperlihatkan lengan bawahnya. Sekarang sudah sempurna. Setelah itu, dia mengklik lebih besar dari beli kurang daripada menu dan menutup VR Shop setelah transfer berhasil. Felix melirik gelangnya dan menyadari bahwa ia masih punya waktu 15 menit sebelum kencannya. Jadi, ia menghabiskan waktu itu dengan mengubah gaya rambutnya yang berantakan menjadi gaya yang berbeda. Pada akhirnya, ia memilih gaya rambut low fade yang halus. Bagaimana dengan warna rambutnya? Ia beralih ke warna aslinya, hijau musim semi dengan ujung ungu tua. Jam 9 kurang 5 malam di restoran janda. Felix duduk di meja remang-remang yang berada di tengah restoran, di sebelah puluhan meja, masing-masing ditempati sepasang suami istri. Nora duduk tepat di depannya. Ia datang mengenakan gaun merah ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan glamor. Ditambah dengan rambut merah mudanya yang panjang dan bergelombang serta riasan tipis yang mempercantik mata merahnya yang antik dan bibirnya yang mengilap, orang dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa ia telah siap untuk kencan ini. Felix harus mengakui bahwa Nora sangat menarik jika dibandingkan dengan wanita lain, kecuali Asna tentu saja. Akan tetapi, dia tidak tahu apakah itu hanya penyamarannya untuk memikat kaum pria ataukah penampilan aslinya, dan dia sungguh tidak peduli akan hal itu. Ini adalah UVR di mana orang-orang seharusnya melepaskan hasrat mereka yang terikat oleh moral dan hukum dalam kenyataan, bukan tempat di mana orang mencari cinta sejati. Jika seseorang ingin mengidentifikasi jenis kelaminnya sebagai unicorn di UVR, tidak ada yang akan menghentikannya. Ini berarti orang-orang benar-benar dapat mengubah jenis kelamin dengan bebas. Meski begitu, seseorang harus membayar denda yang besar terlebih dahulu untuk mengubah jenis kelaminnya. Namun,
Mereka yang nekat akan membayarnya dengan segera, bahkan jika mereka harus mengambil pinjaman. Singkatnya, kalau ada yang mencoba mencari cinta di UVR, dia hanya bisa menyalahkan kebodohannya sendiri setelah ditipu oleh laki-laki seberat 300 pon, yang membayar mahal untuk tampil sebagai loli yang lembut. Felix mengangkat gelas anggurnya dan menyesap sedikit sambil mengagumi kecantikan Nora yang tersenyum indah dengan bibir merah mengilapnya. Nora, harus kuakui, kau benar-benar mengalahkan semua wanita di restoran malam ini. Ia memuji Nora sambil terkekeh sambil menunjuk tatapan iri yang terus-menerus dilontarkan gadis-gadis dan pria-pria di sekitar mereka. Terhibur, Nora mengintip dan tertawa pelan setelah melihat bahwa dia benar. Saya tidak setuju dengan Anda, saya pikir mereka melihat wajah tampan Anda, bukan saya. Dia membalas pujiannya dengan sanjungan khasnya. Dia lalu menanyakan pertanyaan pertama yang harus ditanyakan pada kencan pertama di UVR. Dalam skala 1-10, seberapa miripkah antara wujud asli Anda dengan persona VR Anda? Kurasa 2, mungkin bahkan 3. Felix menjawab dengan santai. Nora berteriak kaget. Dia berasumsi bahwa berdasarkan kekuatan Felix, dia seharusnya memiliki latar belakang yang cukup bagus, jadi dia tidak perlu mengubah wajahnya secara drastis demi keselamatan. Felix tertawa kecil setelah melihat wajah terkejutnya Pikachu. Aku hanya takut kalau aku berubah ke wajah asliku, aku akan terus-terusan diganggu wanita. Ucapnya tulus. Tanpa berkata apa-apa, Nora hanya bisa menatap mata tulus lelaki itu, tidak tahu harus menanggapi bagaimana sikap tidak tahu malunya. Bagaimana denganmu? Bagaimana caramu mengukur dirimu sendiri? Felix bertanya padanya. Tentu saja 10/10, ini wajah asliku. Jawab Nora sambil cemberut kesal. Felix hanya menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, buktikan saja. Nora menyadari bahwa Felix tidak mempercayai pernyataannya, tetapi dia tidak khawatir. Dia tersenyum penuh kemenangan sambil menunjukkan gambar holografik dirinya yang sebenarnya. Felix menyipitkan matanya saat melihat foto itu. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya karena terkejut setelah melihat wanita itu dan pemimpin klub raksasa dalam satu foto dengan pesawat luar angkasa besar di latar belakang. Namun untuk memastikannya ia bertanya dalam hatinya, Ratu, jalankan pemindaian menyeluruh pada gambar itu dan lihat apakah ada perubahan apapun. Sedetik kemudian sang ratu menjawab bahwa gambar itu asli. Felix mengangkat kepalanya dan mengedipkan matanya ke arah Nora, yang memberinya pandangan, puji aku, dan berkata sambil menunjuk ke arah pemimpin raksasa itu. Apa hubunganmu dengan gorila ini? Nora menatapnya tajam dan mengancamnya. Jangan panggil saudaraku yang baik hati itu gorila, nanti dia tahu dan melemparmu dari jendela. Saya ragu dia akan mampu. Dia tertawa. Apakah kau mengatakan bahwa kau dapat mengalahkan saudaraku? Sekadar informasi, dia jauh lebih unggul dari monyet itu. Dia menambahkan dengan kesal, satu-satunya alasan dia berada di lantai 22 adalah karena dia khawatir meninggalkanku sendirian. Felix menertawakannya setelah memahami kesulitannya. Kamu mungkin mengalami masa sulit dengan pria karena dia terlalu protektif. Nora menundukkan kepalanya karena malu setelah ketahuan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha bersikap menawan dan dewasa, kakak laki-lakinya selalu mengawasinya dengan saksama. Dia bahkan tidak bisa bertindak bebas di dalam UVR, apalagi di kehidupan nyata. Namun, dia segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan genit, apakah kamu tidak takut padanya? Lagi pula, aku menyelinap keluar untuk kencan ini, tetapi dia akan segera mengetahui bahwa aku benar-benar bertemu denganmu, dan dia tidak akan menyukainya sedikitpun. Ia menambahkan dengan nada mengejek setelah mengingat nasib pria terakhir yang mengajaknya berkencan tanpa persetujuannya. Pria terakhir, yang duduk di posisimu, perhiasannya hancur di UVR, dan juga di dunia nyata. Ia mencibir, yang lebih membuatku malu adalah kenyataan bahwa ia tidak memperjuangkan tanganku, tetapi berlutut dan memohon pengampunan. Kepribadiannya yang centil langsung berubah menjadi dingin dan sombong, lalu bertanya kepada Felix sambil mengarahkan pisau mentega ke arahnya. Apakah kau akan mempermalukanku di depan saudaraku seperti yang lain, atau membuktikan bahwa kau layak untuk ditemani olehku? Layak, layak, dia benar-benar, sungguh, seharusnya tidak menggunakan kata ini di hadapan Felix. Sayangnya, sudah terlambat. Felix tidak menjawabnya, dia hanya menghela napas dan berdiri setelah mendengar rincian tersebut, yang sejujurnya telah menghancurkan selera makannya dan keinginannya terhadapnya. Ia menyesap lagi dari gelas anggur dan menaruhnya di atas meja.
Ia kemudian mendekati Nora yang kebingungan dan mengangkat dagunya dengan satu jari, membuatnya menatap wajahnya yang sedang berubah hampir menyerupai wajah aslinya. Nora, kau benar-benar mengecewakanku malam ini. Bisiknya di telinga Nora dengan nada kesal, aku mengharapkan malam yang menyenangkan bersama yang mungkin berakhir dengan kebahagiaan kita berdua. Tapi, kau malah membicarakan tentang kakakmu yang suka menghancurkan buah zakar pria, dan aku mempermalukanmu di depannya. Terpesona, Nora menatap celah Felix yang membesar, yang terus memancarkan getaran yang memukau di bawah cahaya redup meja dan hanya bisa bernapas berat di dekat wajahnya tanpa mengganggunya. Aku khawatir kecantikan dan pesonamu masih belum cukup untuk membuatku membuktikan diri pada kakakmu atau siapapun dalam kasus itu. Dia tersenyum dingin dan memerintahkan, jadi lupakan malam ini, dan jangan mendekatiku di klub lagi, oke? Tanpa menunggu tanggapannya, Felix berbalik dan berjalan pergi, menuju pintu keluar restoran. Setiap langkah yang diambilnya mengubah raut wajahnya hingga ia keluar melalui pintu dengan penampilan yang biasa-biasa saja. Pandangan mata Nora yang kabur tak pernah lepas dari Felix, bahkan setelah dia meninggalkan restoran. Hingga saat ini, tak seorang pun di restoran itu tahu apa yang terjadi di antara mereka hingga mengakhiri malam mereka sepagi ini. Nora juga salah satu dari mereka. Dia masih tidak tahu bagaimana dia bisa menyinggung Felix. Namun, cara dia memperlakukannya merupakan pengalaman baru dalam hidupnya. Kakaknya yang terlalu protektif dan para lelaki yang berani mendekatinya hanya memperlakukannya seperti seorang putri. Terutama setelah melihat bahwa kecantikannya nyata dan tidak dibuat-buat seperti 90% wanita di UVR. Dalam benak mereka, dia adalah seorang penjaga, dan untuk penjaga, seseorang harus selalu memperlakukan mereka dengan baik dan memenuhi semua keinginan mereka. Begitulah tepatnya bagaimana Nora diperlakukan sepanjang hidupnya. Namun, sekarang seorang bajingan telah muncul, seorang bajingan yang sama sekali tidak peduli dengan kecantikannya atau buku-buku bagusnya. Seorang bajingan yang wajahnya lebih menawan daripada dirinya, terutama matanya yang dingin dan berwarna ungu gelap seperti mata ular. Dia tidak pernah melihat mata seperti itu sebelumnya, dan hanya mengingatnya saja membuat jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya memanas. Dia tidak tahu mengapa tubuhnya terasa panas, dan dia tidak akan tinggal di restoran sendirian untuk mencari tahu. Dia juga berdiri dan meninggalkan restoran dengan pipi merah merona. Pasangan itu tidak tahu apakah itu karena rasa malu, penghinaan, atau kemarahannya karena ditinggal sendirian. Tetapi setelah dia pergi, pelayan itu bersumpah bahwa kursinya sedikit basah. Setelah meninggalkan restoran, Felix mengendarai mobilnya kembali ke rumah dengan rasa kesal karena telah membuang-buang waktunya untuk hal yang tidak ada gunanya. Buktikan sendiri, dia mengejek sambil melaju kencang di jalan utama, menuju rumahnya. Dia benar-benar berpikir bahwa dia layak memilikinya sebagai pengguna garis keturunan primogenitor, menundukkan kepala kepada saudaranya untuk mendapatkan persetujuannya untuk menikahinya. Dia menertawakan fantasi tak masuk akal Asna. Di matanya, satu-satunya yang cukup pantas baginya untuk berusaha sekuat itu adalah gadis yang memiliki kecantikan seperti Asna dan bukan kepribadiannya yang buruk, sedangkan untuk wanita lain. Lupakan saja, mereka bahkan tidak akan mampu mengejarnya, bahkan jika dia memperlambat kemajuan garis keturunannya. Saat dia memilih jalan ini, takdirnya untuk menemukan wanita manusia yang cocok dengannya sudah hancur. Ketertarikannya pada cinta hanya terbatas pada beberapa ras yang layak berada di sisinya dalam perjalanan panjangnya. Bagaimana dengan yang lain? Sederhananya, mereka hanya beban. Itulah sebabnya Felix hanya mencari meja nakas untuk memuaskan hasratnya, tetapi tidak pernah komitmen penuh. Ditambah lagi Felix memiliki miliaran rahasia untuk disembunyikan, jadi bagaimana dia bisa melakukannya saat sedang menjalin hubungan? Sejujurnya dia tidak ingin berbohong setiap hari kepada wanitanya. Hubungan yang beracun seperti itu tidak diinginkannya. Lebih baik berburu di kelab atau bar dan berhenti peduli dengan tipe-tipe bermentalitas putri itu. Pikirnya sambil memarkir mobilnya di garasi. Beberapa menit kemudian, Felix duduk di ruang tamu dengan kakinya di atas yang lain sambil mengklik layar holografik di depannya dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, ia selesai dan memanggil Ratu. Saya sudah selesai mengisi formulir informasi. Anda dapat mengajukan permohonan partisipasi saya sekarang. Tuan Felix, apakah Anda yakin ingin melamar dengan menggunakan identitas anonim? Tanyanya, ya, silakan. Saya ingin semua informasi pribadi saya diblokir dari semua orang.
Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, juga, tambahkan bahwa saya tidak akan menerima wawancara selama pertandingan. Sesuai keinginan Anda, Tuan Felix. Beberapa detik kemudian, dia memberitahunya bahwa lamarannya telah berhasil disetujui oleh SGA. Saya sarankan Anda membaca ulang peraturannya, Pak, jika Anda berencana untuk bergabung dalam permainan sekarang. Dia menasihati dengan niat baik. Terima kasih Ratu, tapi aku sudah kenal mereka, jadi tidak perlu. Dia tersenyum. Baik Tuan, semoga sukses dalam permainannya. Felix menganggukkan kepalanya dan membuka antarmuka profilnya. Ia terus menggulir informasi dasar hingga ia berhenti di tombol lebih besar dari New Game kurang dari yang berada di bagian paling bawah halaman. Ia menekannya dan dialihkan ke halaman web yang memiliki tombol hijau besar di tengahnya yang bertuliskan lebih besar dari start kurang dari. Semoga saja permainan pertamaku bukanlah teka-teki. Sedikit gugup, jarinya dengan gemetar mendekati tombol dan mengkliknya pelan. Segera setelah itu, roda warna-warni dengan puluhan format permainan, mulai dari pertempuran, teka-teki, olahraga, turnamen, kendaraan, kompetisi gaya hidup, dan masih banyak lagi format seperti itu yang tertulis di atasnya, mulai berputar cepat di depannya. Terfokus, Felix menyilangkan lengannya sambil menyipitkan mata, mencoba menemukan satu format dari roda warna-warni yang kabur. Sayangnya, itu hanya angan-angan belaka. Jadi, dia berhenti mengganggu dan berkata dengan penuh harap. Berhenti. Seketika itu juga roda mulai memperlambat kecepatannya secara bertahap. Ting ting ting. Jarum roda terus bergerak dari satu format ke format lainnya. Felix mencondongkan tubuhnya mendekati roda dengan ekspresi penuh harap. Matanya terus fokus pada jarum yang akan berhenti pada format pertempuran. Ya, tidak, bungkuk, persetan denganmu. Putus asa, ia berteriak pada jarum yang akan melewati format pertempuran. Sayangnya, jarum itu tidak berhenti seperti yang ia inginkan, tetapi jarum itu terus bergerak sejauh 2 inci sebelum berhenti total. Ting, lebih besar dari selamat atas pilihan format kendaraan kurang dari. Apa-apaan ini? Gerutunya marah setelah melihat format yang selalu ia doakan untuk dipilih di kehidupan sebelumnya karena garis keturunannya yang buruk namun jarang didapatkan. Namun sekarang, ia membenci pemandangan itu, hanya karena banyaknya variabel yang dapat memengaruhi kondisinya untuk menguasai permainan. Saat ini, kekuatannya cukup untuk menghancurkan siapapun dalam 1 lawan 1 hingga 1 lawan 5. Oleh karena itu, ia lebih menyukai format pertarungan yang menonjolkan kekuatannya, khususnya format pertarungan. Bukan jenis permainan yang mengandalkan keterampilan luar daripada kemampuan garis keturunan yang dimiliki. Setelah beberapa saat, ia mendesah dengan ekspresi muram dan menekan tombol mulai pada roda berikutnya yang menampilkan ratusan permainan kendaraan yang berbeda. Beberapa ia ketahui, sementara beberapa lainnya ia sama sekali tidak tahu cara memainkannya. Penuh harap, ia berdoa sambil melipat tangan memohon permainan yang ia ketahui dan menghentikan roda itu agar tidak berputar lebih jauh. Sama seperti sebelumnya, roda melambat secara bertahap hingga jarum membeku pada permainan yang disebut lebih besar dari Hover Charge di Trace kurang dari. Tanpa melakukan apapun, daftar panjang rincian permainan terbuka secara otomatis di hadapan Felix. Format permainan, balapan kendaraan. Nama game, balapan mobil melayang maut. Jumlah peserta, 40, masih bertambah. Jumlah putaran balapan, 3. Jenis kendaraan, hovercar standar dapat dimodifikasi dalam antarmuka permainan. Integrasi memungkinkan, dari kemurnian lebih rendah ke tahap puncak 1 penggantian. Peringkat yang diizinkan, perunggu dan perak. Peta balapan, berdasarkan planet Solaria. Tambahan tersembunyi, ya. Kumpulan hadiah, batu bermutu tinggi, batu bermutu puncak, bunga kecantikan, ramuan pemulihan instan. Air mancur kemurnian. Aturan permainan. 1. Kemampuan yang diizinkan. 2. Membantu orang lain dibolehkan, membunuh dibolehkan. 3. Orang pertama yang menyelesaikan 3 putaran memenangkan permainan. 4 poin game dapat diperoleh dengan mengeliminasi pemain. 200 GP masing-masing. 5. Penempatan kendaraan dalam garis start bersifat acak. 6. Permainan ini tidak memiliki batas waktu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan buka antarmuka profil SG Anda. Semoga beruntung bagi semua peserta. Felix membaca seluruh daftar itu dengan santai sampai ia melihat air mancur kemurnian jatuh. Ia mengangkat alisnya karena terkejut dan berkata,
mereka benar-benar menambahkan hadiah peringkat emas dan di atasnya dalam perunggu dan perak. Ini pasti karena penambahan yang mengejutkan itu. Segera, ia mengangkat bahunya, apapun, tidak peduli apa yang mereka ubah atau tambahkan, aku harus memenangkan permainan ini untuk penempatanku. Ia cukup senang dengan permainan ini, karena setidaknya ia memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memainkannya. Jika itu adalah kendaraan lain seperti pesawat luar angkasa, ia akan menyerah sebelum permainan dimulai. Keberuntungan selalu dibutuhkan saat memilih permainan. Kalau tidak, Felix yang memiliki garis keturunan dan kemampuan yang gila pun tidak akan berdaya dalam permainan kompetitif gaya hidup. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa memenangkan pertandingan memasak jika dia bahkan tidak bisa merebus telur? Meski ini bukan kompetisi memasak murni karena ini adalah platform SG, tetapi memasak tetap memiliki peran utama untuk memenangkan permainan itu. Alasan mengapa permainan dipilih seperti tiket lotre adalah agar semuanya tetap acak dan adil. Pada akhirnya, ini adalah permainan individual. Jika mereka memperbolehkan pemain memilih permainan mereka, mereka juga dapat membawa serta orang-orang jahat atau teman-teman untuk bergabung dalam kekuatan melawan pesaing mereka. Bukannya aliansi tidak diperbolehkan dalam permainan atau semacamnya, tetapi aliansi dan kemitraan itu rapuh dan seringkali berakhir dengan pengkhianatan, itulah yang ingin ditonton orang. Namun, bersekutu dengan teman sejati adalah masalah yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, Komite Aturan SGA menemukan metode ini untuk membuat format dan permainan menjadi acak guna memblokir pemain yang memiliki hubungan pertemanan untuk bertemu dalam permainan yang sama. Namun, jika hal itu tetap terjadi, baiklah, baguslah bagi mereka, keberuntungan mereka pasti sangat baik untuk melakukannya. Felix menggeser daftar ke samping dan mengklik antarmuka pribadinya untuk melihat bagaimana rincian pribadinya diisi setelah memutuskan untuk menjadi anonim sepenuhnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil risiko orang lain mengetahui bahwa dia memiliki kemurnian yang lebih rendah tetapi dengan 2 kemampuan pasif dan 2 kemampuan aktif, belum lagi garis keturunan primogenitor yang dia gabungkan. Tidak seorang pun dapat menangani kekacauan yang akan muncul setelah informasi ini dipublikasikan. Felix memeriksa antarmukanya dengan puas. Gambar, nama, pemilik tanah yang belum dibayar garis bawah 6996. Usia, alamat, tingkat integrasi, peringkat, tidak berperingkat mainkan 4 permainan penempatan untuk mendapatkan peringkat. Semakin banyak Anda menang, semakin tinggi peringkat yang akan Anda dapatkan. Judul unik yang dikumpulkan, 000. Gelar MVP yang dikumpulkan, 000. Jumlah permainan yang dimainkan, 000. Menang, 000. Kerugian, 000. Kemenangan beruntun, 000. Rentetan kekalahan, 000. Eliminasi, 000. Poin permainan yang dikumpulkan, 000. Hehehe, Felix terkekeh pelan mendengar nama yang dipilihnya, karena ia sengaja memilih nama itu untuk mengejek Asna yang hidup dalam kesadarannya seperti seorang penyewa. Dia kemudian mengklik tombol lebih besar dari permainan saat ini kurang dari dan rincian yang tidak disebutkan sebelumnya disajikan dengan jelas. Seperti, durasi persiapan 5 hari yang diberikan pada setiap permainan, waktu permainan dimulai, pendapatan streaming yang akan diperolehnya sebagai pemain, sejarah dan gambar planet Solaria, dan masih banyak lagi informasi terperinci lainnya. Setelah selesai membaca hal-hal penting, ia beralih ke antarmuka kustomisasi kendaraan. Tepat setelah mengkliknya, ia disambut oleh hologram yang menampilkan hovercar putih mulus standar yang berputar perlahan di atas sebuah platform. Felix mencubit mobil itu dan memperbesarnya di layar holografiknya. Ia kemudian mengklik bagian atap, kap mesin, pintu, dan menggantinya dengan bagian pertahanan yang tebal. Setelah itu, ia mengganti bumper tersebut dengan rahang ular yang tampak ganas dan memiliki 2 peluncur berukuran sedang yang terhubung dengan bagian dalam mobil. Felix memutar mobil dan memindainya secara menyeluruh. Kemudian ia memutuskan untuk menambahkan 2 peluncur tersembunyi di bagian belakang mobil dan menghentikan modifikasi eksteriornya. Selanjutnya, ia mengklik bagian dalam dan meletakkan beberapa item yang mungkin berguna nanti. Namun yang terpenting, ia mengubah sistem operasi pengemudian agar menyerupai sistem milik penduduk bumi yang memiliki 2 pedal. Satu untuk akselerasi dan satu lagi untuk rem. Ia tidak menggunakan sistem manual penuh dengan menambahkan kopling dan tongkat, semata-mata karena ia tidak akan hanya fokus pada mengemudi, tetapi lebih pada bertarung dan bertahan dari yang lain.
Jadi, sistem mengemudi otomatis lebih cocok untuk balapan ini. Setelah itu, ia menghentikan modifikasinya, karena tidak peduli berapa banyak barang yang ia tambahkan, saat permainan dimulai, mobilnya akan dipreteli hingga desainnya kembali seimbang. Oleh karena itu, lebih baik melakukan modifikasi secukupnya daripada kehilangan bagian-bagian penting pada masa penyeimbangan kembali, dan hanya menyisakan bagian-bagian yang tidak berguna. Felix mengklik simpan dan pindah ke warna dan pewarna. Tanpa basa-basi lagi, ia memilih 60% hijau, 30% ungu, dan terakhir 10% gelap, lalu ia menekan tombol lebih besar dari mix kurang dari. Sesaat kemudian, kombinasi acak dari ketiga warna itu mewarnai mobil standar, mengubahnya menjadi seekor ular yang tampak gagah dengan rahang depan terbuka lebar dan siap melahap apa saja. Puas dengan versi ini, Felix tidak meneruskan lagi pencampuran warnanya, ia hanya menekan tombol simpan dan menutup antarmuka sambil menguap sambil menutup mulut dengan tangan. Setelah semuanya selesai, dia langsung tidur. Besok adalah hari besar baginya. Ia akan menguji coba mobil ini di ruang latihannya menggunakan lingkungan berbasis Solaria Planet untuk berlatih secara menyeluruh. Lagi pula, itulah tujuan persiapan 5 hari itu. Keesokan paginya, pukul 9. Felix sedang sarapan di dapurnya sambil melihat hologram situs web SG di depannya. Ratu, silakan masukkan kata kunci berikut di bilah pencarian perunggu, perak, galaksi Bima Sakti, game balap mobil maut, pintanya sambil menyeruput kopi dari cangkir. Beberapa saat kemudian, halaman situs web resmi SG digantikan oleh daftar kecil yang berisi 6 pertandingan. Felix melihat permainan tersebut dan mengklik permainan yang akan dimulai 5 hari kemudian, yang merupakan permainan yang sedang dia ikuti. Segera setelah itu, detail permainan yang terbuka untuk semua orang ditampilkan di hadapannya. Felix mengabaikan detail yang sudah jelas yang sudah dilihatnya kemarin dan fokus pada daftar pemain. Daftar pemain, lebih besar dari Fire Torque garis bawah 1544, perunggu tingkat menengah menang 1 kalah 6. Untuk detail lebih lanjut klik pada nama. Lebih besar dari Magnificent Sin garis bawah 544, perak, tingkat rendah, menang 3 kalah 4. Untuk detail lebih lanjut, klik pada nama. Lebih besar dari Holy Trinity garis bawah 774, tidak diberi peringkat, menang 0 kalah 3. Untuk detail lebih lanjut, klik pada nama. Lebih besar dari Absolute Vision, Silver, tingkat menengah, menang 5 kalah 3. Untuk detail lebih lanjut, klik pada nama. Lebih besar dari Unpaid Landlord garis bawah 6996, tidak diberi peringkat, menang 0 kalah 0. Untuk detail lebih lanjut, klik pada nama. Lebih besar dari Echo Wave garis bawah 3478, perunggu tingkat rendah menang 0 kalah 4. Untuk detail lebih lanjut klik pada nama. Lebih besar dari Mighty Monka garis bawah 4555, tidak berperingkat, menang 0 kalah 2. Untuk detail lebih lanjut klik pada nama. Felix menemukan namanya terkubur di tengah daftar dan mengkliknya. Segera setelah itu, ia dipindahkan ke profilnya yang terbuka untuk semua orang. Setelah melihat bahwa semuanya sama seperti kemarin, ia mengangguk puas. Seseorang tidak boleh terlalu paranoid dalam kasus-kasus yang terkait dengan situasi hidup dan mati. Jadi Felix harus memeriksa ulang untuk menenangkan pikirannya. Sebaiknya mencari siapa saja yang bisa menjadi ancaman dalam permainan. Felix melirik waktu dan mendapati bahwa masih terlalu pagi untuk menuju ke pusat pelatihan, jadi ia memutuskan untuk menandai pemain yang mungkin berubah menjadi variabel. Meskipun permainan ini memiliki sebagian besar pemain dengan peringkat perunggu atau pemain pemula yang belum memiliki peringkat seperti Felix, ia tetap harus berhati-hati saat berhadapan dengan mereka. Salah satu dari mereka mungkin saja jago mengemudi dan beruntung dalam permainan ini. Sesuai dugaannya, pengintaiannya membuahkan hasil setelah menemukan seorang pesaing, yang bernama Easywine garis bawah 1664, pernah menang dalam format balap kendaraan. Walaupun permainannya tidak sama, tapi tetap saja aku harus waspada terhadapnya. Felix menutup layar holografik dan mencuci piring untuk sarapannya. Meskipun tidak perlu makan atau mencuci piring di UVR, ia tetap lebih suka melakukannya, karena memberikan kesan yang lebih nyata. 20 menit kemudian, ia berganti pakaian latihan dan melaju menuju pusat pelatihan. Felix berdiri di sudut lift dengan acuh tak acuh sementara di sebelahnya ada Nora yang mengejutkan.
Dia terus mengintipnya setiap beberapa detik dengan pipi merah. Becky, yang berada di lift bersama mereka, terus memandang ke arah Felix dan Nora sambil meletakkan jari di bibirnya. Apa terjadi sesuatu pada Kencan semalam? Aku harus mencari tahu. Indra perasaku mulai bergosip, pikirnya sambil terus menatap mereka berdua. Tiba-tiba, dia berjalan dari sudutnya dan berdiri di depan Felix. Dia mengangkat kepalanya sedikit, menatap matanya, dan menawarkan senyum yang indah. "Siapa namamu, tampan?" tanyanya. Felix menundukkan kepalanya dan tersenyum sopan pada gadis berdada pendek ini. "Felix, senang bertemu denganmu, saudari." Becky menawarkan tangannya yang kecoklatan untuk berjabat tangan dan memperkenalkan dirinya dengan hangat. "Saya Becky Meliford, senang bertemu dengan Anda juga." Felix menjabat tangannya dan mengangguk sopan. Nora mengintip interaksi mereka dan merasa tidak nyaman karenanya. Tetapi dia hanya bisa mengubur perasaan itu dan bersikap tidak tertarik terhadap mereka dengan cara memainkan rambutnya secara mencurigakan dan menatap langit-langit lift. Becky menatap tindakannya tanpa bisa berkata apa-apa. "Gadis, bisakah kau sedikit lebih sopan? Kau mempermalukan dirimu sendiri." Sementara itu, Felix tidak pernah melirik Nora sedikit pun. Ia memperlakukannya seperti udara di dalam lift. Ia sangat serius dengan apa yang ia katakan pada Kencan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka mencapai lantai 22 dan melangkah masuk. "Sampai jumpa nanti, Becky." Felix melambaikan tangannya sambil tersenyum lembut dan berjalan mendahului mereka menuju kamarnya. Becky mengejarnya dengan cepat dan menyentuh gelangnya. Ia lalu kembali ke Nora, yang entah mengapa menatapnya tajam. Felix mendengar pemberitahuan bahwa ide baru telah ditambahkan ke kontak UVR chat-nya dan terus berjalan menuju kamarnya tanpa terganggu. Sekarang bukan saatnya untuk main-main, tetapi untuk fokus pada permainannya yang akan datang. Felix harus menguasai 4 permainan penempatan berikutnya untuk langsung ditempatkan di tingkat perak puncak. Jika tidak, dia akan menghabiskan banyak waktu untuk naik dari perunggu ke perak daripada ke emas karena ada masa istirahat 2 bulan setelah setiap pertandingan. Aturan ini telah ditambahkan saat partisipasi menjadi urusan publik. Sederhananya, ada jutaan pemain baru yang bergabung dalam permainan setiap hari, dan tanpa batasan semacam ini, platform akan hancur sendiri setelah tidak dapat menangani permainan spam pemain setiap hari. Sang Ratu dengan kekuatan pemrosesannya yang luar biasa akan tetap gagal menangani semua data ini pada saat yang bersamaan. Ditambah lagi, permainan akan membanjiri platform dan membingungkan para penonton untuk memilih mana yang bagus untuk ditonton. Yang terpenting, aliansi tidak memiliki hadiah yang tak terbatas untuk menghargai jumlah yang banyak itu. Oleh karena itu, aturan ini wajib untuk menjaga stabilitas platform. Saat ini, Komite Aturan SGA tengah mencari cara untuk menambah durasi tanpa menyinggung para pemain hardcore yang berusaha untuk naik peringkat secepat mungkin. Setelah beberapa jam, Felix berhasil memodifikasi kamarnya untuk memiliki lintasan balap di lingkungan planet Solaria. Seluruh ruangan berubah menjadi tungku dengan panas melebihi 58 derajat Celcius, karena ada 3 matahari di atas ruangan. Felix meniru persis semua hal yang menjadi ciri khas planet Solaria di lintasan balapnya, mulai dari matahari besar, daratan retak, ngarai dalam hingga gurun dan bahkan gunung berapi. Ia melakukannya karena detail permainan hanya menyebutkan planet dan bukan lingkungan yang sebenarnya. Jadi ia harus berimprovisasi dan mencampur semuanya untuk mendapatkan latihan yang lengkap. Felix menyekat telapak tangannya yang berkeringat dengan handuk dan memasuki mobilnya yang terasa lebih seperti oven dalam panas yang menusuk tulang ini. Au, saat dia duduk di jok kulit, dia menjerit kesakitan dan melompat keluar mobil dengan asap mengepul dari pantatnya. "Sial, pantatku bisa matang sebelum pertandingan dimulai." Merasa kesal, ia menjentikkan jarinya dengan cepat dan bekas luka bakar di pantatnya pun sembuh. Setelah melakukannya, ia membuka kembali antarmuka kustomisasi dan mengklik bagian dalam mobilnya. Kemudian ia memasang jok kulit standar dan menggantinya dengan jok yang menyerap panas. Namun, ia tidak berhenti di situ karena ia merasa bagian dalam mobil terlalu pengap. Oleh karena itu, ia meningkatkan AC mobil agar sedikit memudahkan pernapasan di dalam. Baiklah, modifikasi kecil itu mungkin akan lolos pemeriksaan penyeimbangan ulang dengan mudah. Ucapnya santai sambil menekan lebih besar dari simpan kurang dari. Seketika, jok interior mobil berubah menjadi jok kulit berwarna biru es. Felix duduk di sana dan pantatnya disambut dengan hawa dingin yang meredakan ekspresi tegangnya.
Ia kemudian menutup pintu dan mengaktifkan AC terbaru yang tidak mengecewakan harapannya, karena suasana pengap di dalam mobil tergantikan oleh kehangatan. Ah, sungguh beruntung. Felix menghela napas lega sambil mengenakan sabuk pengaman. Setelah memeriksa ulang semuanya, dia menganggukkan kepalanya tanda puas dan menyalakan mesin. Sesaat kemudian, mobil itu melayang sedikit di atas tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Lagi pula, mobil melayang itu mengandalkan teknologi anti-gravitasi untuk terbang, alih-alih menggunakan beberapa pendorong di bagian bawah untuk mengangkatnya. Hanya ada 2 pendorong, dan pendorong itu berada di bagian belakang mobil yang bertanggung jawab atas percepatannya. Meski begitu, mobil itu hanya bisa mencapai ketinggian maksimal 100 meter di atas tanah. Jika lebih tinggi, teknologi anti-gravitasi akan mati, yang memaksa mobil itu turun ke jarak yang seharusnya. Felix mencengkeram kemudi yang menyerupai kuk pesawat terbang dan menariknya sedikit ke arahnya. Mobil melayang itu merespons secara bersamaan dan terangkat lebih tinggi. Felix menyeringai sambil menekan pedal gas hingga batas maksimal. Suara mendesing. Suara angin terdengar saat hovercar Felix melaju kencang, hanya meninggalkan awan debu kecoklatan di belakangnya. Felix menghabiskan 12 jam berikutnya dengan berlari mengelilingi lintasan secara terus-menerus. Putaran pertama adalah pemanasan, tetapi setelah itu, ia menambahkan 50 AI untuk berlomba bersamanya, sama seperti jumlah pemain. Ia ingin mengatur AI pada tingkat kesulitan ekstrim agar balapan menjadi menegangkan, tetapi sayangnya hanya lantai atas yang memiliki boneka AI canggih semacam itu. Jadi, ia harus puas dengan kesulitan yang tinggi. Akan tetapi, mereka tetap membuat perlombaan itu hampir mustahil untuk dimenangkan Felix, karena mereka semua mengeroyoknya saat perlombaan dimulai. Felix, setelah dipukuli selama beberapa jam pertama tanpa ada cara untuk menahan serbuan kemampuan dan kendaraan yang menabraknya, menyerah dan mengembalikan balapan ke suasana normal, yang bebas untuk semua. Kesombongannya segera terkendali dan memutuskan untuk berpacu dengan patuh seperti yang diharapkan. Dengan demikian, jam-jam berikutnya dihabiskan untuk menemukan cara unik untuk memanfaatkan 4 peluncur yang ia tambahkan ke mobilnya dengan menggunakan kemampuannya. Beberapa berhasil dengan baik, sementara beberapa gagal total dan menyebabkannya kalah dalam beberapa balapan. Begitulah hari pertama latihan berjalan, ada yang menang, ada yang kalah. Namun Felix tidak pernah khawatir dengan ketidakstabilan ini karena ia masih punya waktu 4 hari lagi untuk menyelesaikan masalah. Felix meninggalkan pusat pelatihan dan berjalan menuju mobilnya yang terparkir sambil memutar kunci di jarinya dengan sikap santai. Namun, dia segera menghela nafas tak berdaya setelah melihat Nora bersandar di pintu mobilnya, menghalangi dia memasuki kursi pengemudi. Kalau saja kemampuannya diizinkan untuk digunakan di depan umum, dia pasti sudah melumpuhkannya dan pergi. Sayangnya, dia hanya bisa menatapnya dengan acuh tak acuh, menunggunya mengerti situasi dan pergi. Nora tersentak pelan akibat tatapan dinginnya dan merapatkan kedua pahanya. Felix menatap perilaku anehnya dan langsung mengerti tipenya. Ia lalu menyeringai tipis dan berpikir, aku mungkin bisa menjinakkannya saat aku senggang, tetapi untuk saat ini, dia hanya bisa menahan hasratnya sampai aku menyelesaikan prioritasku. Felix melangkah maju selangkah demi selangkah hingga ia berhadapan langsung dengan Nora. Ia menatap tepat ke mata Nora, namun Nora terus menghindari kontak mata dengannya. Apakah kau akan membiarkanku masuk ke mobilku, atau haruskah aku memanggil para penegak hukum untuk membawamu pergi? Felix mengancamnya dengan dingin. Nora menghela napas kasar dari bibirnya yang terbuka setelah mendengar suara dingin itu. Ia ingin mengulang tetapi ia tidak dapat mengatakan apapun karena pikirannya benar-benar kacau. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku selalu terangsang setiap kali dia memperlakukanku dengan buruk? Apakah itu hanya karena dia atau memang aku memang seperti ini sejak dulu? Sayangnya, Felix tidak punya waktu untuk menunggu sampai dia menemukan jati dirinya. Dia meremas pipinya hingga bibirnya yang merah dan montok menyerupai mulut ikan buntal dan memerintahkannya dengan dingin, jadilah gadis baik dan nikmati dirimu di samping. Jangan halangi jalanku. Tak bisa berkata apa-apa, ia segera melepaskan pipi Nora ketika melihat mata gadis itu hendak berputar ke belakang kepalanya. Hei, erangan lembut yang tak terduga keluar dari bibir Nora yang terbuka, saat ia meluncur ke lantai dan duduk dengan kaki berkedut dari waktu ke waktu. Sudah. Astaga, aku hampir tidak melakukan apapun. Felix melirik kakinya yang gemetar, penasaran dengan kepekaannya. Di kehidupan sebelumnya,
dia berurusan dengan beberapa gadis seperti tipenya, tetapi mereka semua membutuhkan lebih dari apa yang baru saja dia lakukan untuk memuaskannya. Terserahlah, aku akan mengurusnya setelah pertandingan. Pikirnya sekali lagi saat sang putri menggendongnya ke pusat pelatihan. Setelah meletakkannya di dekat pintu pusat, ia memerintahkan sang ratu untuk mengeluarkannya. Ai Ratu memeriksa kondisinya dan menemukan bahwa dia akan terancam diserang jika tetap berada di UVR dalam kondisi seperti itu. Jadi dia mengaktifkan protokol lockout darurat. Setelah melihatnya hancur menjadi partikel-partikel cahaya, Felix membersihkan tangannya yang basah dan lengket yang tidak sengaja menyentuh pahanya dan berjalan kembali ke mobilnya. Saat dia duduk di kursi pengemudi, pikiran-pikiran yang mengganggu itu sepenuhnya tercabut dari kepalanya. Satu-satunya hal yang harus dipikirkannya sekarang adalah bagaimana memenangkan permainan. Tidak lebih, tidak kurang. Sayangnya, keinginan itu tampaknya terlalu besar hari ini, karena dia ingat bahwa ada rubah betina lain yang tengah menanti kunjungannya hari ini. Seorang Vixen, jauh lebih berbahaya daripada Nora yang penurut. Felix harus memiliki kendali penuh atas emosi dan reaksi tubuhnya setelah melihat kecantikan Asna yang tak terduga. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mendengar akhir dari kisah ini. Di dalam danau kesadaran, Felix berdiri sambil memijat pelipisnya guna menghilangkan rasa pusing yang selalu menyertai setiap kali memasuki tempat ini. Beberapa detik kemudian, ia mulai bergerak menuju rumah kabut. Ia tidak menunggu Asna memaksanya masuk, sebaliknya, ia lebih suka melakukannya saat Asna masih tidur. Jadi ia bisa membangun kekebalannya untuk terakhir kalinya sebelum pertemuan yang menentukan itu. Setelah masuk melalui gerbang, dia melihat tempat tidur masih dalam posisi yang sama. Namun, Asna tidak tidur di atasnya. Sebelum dia bisa berseru melihat rencananya yang hancur, sebuah pelukan tiba-tiba menyambutnya dari belakang. Ah, sentuhan manusia, aku tidak pernah merasakannya lagi sejak aku disegel. Asna bergumam pelan sambil memeluk Felix dengan mata terpejam karena puas. Detak jantung Felix bertambah cepat, tetapi ia segera menahan emosinya agar tidak bertambah lagi. Ia kemudian mengendurkan otot-ototnya yang kaku dan menikmati pelukannya. Bagi seorang wanita cantik jelita seperti Asna, untuk memeluknya atas kemauannya sendiri, itu sungguh kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Demikianlah, mereka berdua tetap berada di posisi yang sama selama beberapa menit tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk memecah suasana ini. Tiba-tiba, Asna membuka matanya yang tertutup, memperlihatkan kilatan licik. Langkah awal berjalan lancar, sekarang aku hanya perlu memutar kepalanya perlahan dan menatap matanya, dan dia akan menjadi milikku. Asna melakukan persis seperti yang direncanakannya. Pertama-tama ia melepaskan pelukannya dan memegang leher Felix di antara jari-jarinya yang panjang dan pucat. Kemudian, ia memutar kepala Felix dengan lembut untuk menghadapnya sambil tersenyum paling menawan yang bisa ia tunjukkan. Namun, rencananya hanya sampai di situ saja. Tepat setelah Felix menghadapinya, dia menghancurkan hati dan kesombongannya hanya dengan satu kalimat yang dia latih ribuan kali hanya untuk saat ini. Meh, aku pernah melihat yang lebih baik. Penuhi kebutuhanmu dengan lebih praktis. Marketplace baru, harga bersaing, kejutan menanti. Iklan oleh Pub Future, bab 89 kemenangan Felix, namun berapa biayanya? Asna hampir meludahkan darah ke wajahnya setelah mendengar dia meremehkan kecantikannya sedemikian rupa. Dia tidak pernah menyangka akan menerima reaksi yang begitu tidak bersemangat terhadap kecantikannya yang dia banggakan. Dia menatap senyum puasnya dan tidak menginginkan apapun selain menghantam wajahnya dengan sikunya. Namun, dia menahan amarahnya dan melanjutkan rencananya. Jika dia mengira hanya itu yang ada di sakunya, dia salah besar. Tiba-tiba dia merasa lemas dan bersandar di tubuhnya. Dia meletakkan kepalanya di dada pria itu dan mulai bernapas pelan dengan pipi memerah. Felix mencengkeram lengan Asna dan berkata dengan kesal, "Aku tahu apa yang kau lakukan Asna, tapi kau bisa berhenti sekarang. Kau tidak akan bisa memikatku apapun yang terjadi." Dia menatap bulu matanya yang bergetar sambil tersenyum hangat dan berkata, "Bagaimanapun, usiamu sudah 20 juta tahun atau lebih." Asna langsung membeku dalam pelukannya, bagaikan sengatan listrik yang mengalir melalui tubuhnya setelah mendengar dia menyebutkan usianya yang terkutuk. Namun Felix tidak berhenti memukulnya di bagian yang menyakitkan, karena ia menambahkan dengan nada putus asa, untuk benar-benar mencoba merayu seorang anak berusia 17 tahun sementara kau setua alam semesta. Kau benar-benar membuatku memandang rendah dirimu, Asna.
Ia menepuk bahu kaku Asna dengan lembut dan berjanji, "Jangan khawatir, ini tidak akan memengaruhi kerja sama kita. Bagaimanapun, setiap orang punya kekurangan." Setelah melihat bahwa dia tidak menanggapi apapun, baik kata-katanya maupun sentuhannya, dia menggendong tubuh kaku wanita itu dan membaringkannya di tempat tidur. Dia menarik selimut hingga hanya wajah datar wanita itu yang terlihat. Setelah itu, ia berjongkok di samping wajah Asna dan menjepit hidungnya dengan jarinya dengan penuh kasih sayang. "Senang akhirnya bertemu denganmu, Asna. Meskipun aku mengira dia perempuan tua, harus kukatakan." Ia berhenti sejenak saat melihat sedikit kilauan masih menyala di mata Asna. Ia menawarkan senyum terhangat yang bisa ia berikan dan berkata, "Harapanku tidak meleset." Kilau terakhir Asna langsung padam karena ucapan brutalnya. Dia hanya terus berbaring di tempat tidur tanpa bergerak dengan mata kuningnya yang gelap. Felix menutup kelopak matanya dengan dua jari seperti sedang melakukannya pada mayat. Kemudian, dia keluar dari alam sadarnya dengan seringai puas di wajahnya. Dalam pertempuran ini, ia menang atas Asna. Semua persiapan dan pertahanannya ditujukan untuk saat ini. Ia ingin menghancurkan semua upaya Asna untuk menyerangnya. Dia tidak ingin digoda dan diganggu setiap kali mengunjungi alam sadarnya. Astaga, kalau saja dia tidak sekasar ini padanya, lain kali dia mengunjunginya, Asna mungkin akan menyambutnya dengan mengenakan lingerie seksi di ranjangnya untuk merayu dan memanipulasinya. Entah berapa lama akal sehatnya akan bertahan sebelum naluri primitifnya mengambil alih dan memaksanya melakukan hal-hal yang akan disesalinya. Namun kini ia tak berani lagi berbuat demikian setelah dimaki-maki nenek yang merayu seorang anak kecil. Felix ingin berbicara normal dengannya, tetapi itu tidak akan terjadi jika dia terus melakukan hal-hal nakal itu. Maka, satu-satunya solusinya adalah dengan memukul kecantikannya yang paling berharga tanpa perasaan hingga ia mempertanyakan kejantanannya atau bahwa kecantikannya yang sempurna itu memiliki kekurangan. Tetap saja, menyebutkan usianya yang sebenarnya adalah tindakan yang tidak menyenangkan yang tidak dibanggakannya. Sayangnya, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Felix hanya berharap itu sepadan. 4 hari berlalu dengan cepat, karena Felix menghabiskan waktunya hanya untuk melakukan satu hal, yaitu berlatih di kamarnya hingga ia terjatuh ke tanah karena kelelahan. Sementara itu, Nora selalu mencoba memulai percakapan dengan mengikutinya kemana-mana seperti anak anjing. Namun, Felix mengabaikan semua upayanya dan bahkan memblokir chat ID-nya setelah mendapat banyak pesan spam. Cara Nora yang ekstrim untuk mendekati Felix mulai menimbulkan rumor aneh di lantai. Para lelaki percaya bahwa Felix telah menidurinya dan berhenti memedulikannya. Sementara para gadis bergosip bahwa Nora jatuh cinta pada Felix tetapi Felix tidak tertarik padanya. Satu-satunya orang di klub yang memiliki pendapat berbeda tentang lelucon ini adalah pemimpin raksasa, saudara laki-laki Nora. Dia yakin bahwa adik kesayangannya itu telah diganggu oleh Felix dan dia harus menghancurkan perhiasannya agar dapat memberi contoh kepada orang lain di klub. Sayangnya, ia tidak pernah menemukan kesempatan yang baik untuk menghadapi Felix tanpa terlihat seperti seorang pengganggu. Lagi pula, ia adalah bloodliner tahap 2, sementara Felix dianggap berada di tahap 1 menurut pendapatnya. Hari demi hari berlalu, dan dia terus melihat adiknya mengikuti Felix kemana-mana seperti pembantunya tanpa bisa berbuat apa-apa. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan yang terpendam dalam dirinya saat ini, hanya menunggu hari kemarahan itu meledak pada Felix tanpa peduli dengan konsekuensinya. Hari itu semakin dekat, karena satu-satunya yang tersisa adalah sumbu untuk menyalakan raksasa itu. Sementara itu, Asna memutuskan hubungan mereka sepenuhnya dan tidak pernah berbicara lagi. Felix mengharapkan hal yang sama darinya. Akan aneh kalau dia tidak mengamuk setelah dia membawanya ke tempat kotor dari tempat duduknya yang sangat terhormat. Tetapi, dia tidak peduli saat ini jika dia tetap offline karena dia telah mencapai peningkatan afinitas 100% sejak lama. Sementara integrasi garis keturunannya telah mencapai jalan buntu setelah tidak menemukan esensi J.R. Mungander dalam garis keturunan sebelumnya yang dibelinya. Jadi, dia memutuskan untuk memberinya waktu untuk menenangkan diri sampai dia mengunjunginya lagi dan melihat apakah dia akan berbicara normal dengannya atau mencoba memikatnya lagi. Felix berdiri di depan cermin sambil mengganti penyamarannya saat ini dengan penyamaran lain yang hanya akan digunakan untuk pertandingan. Dia sudah menghabiskan 3 jam, tetapi masih belum puas dengan hasilnya. Dia menanggapi hal ini dengan serius karena dia tahu bahwa ini adalah perkara yang sama sekali berbeda dari memiliki wajah acak di UVR.
Wajah ini akan menemaninya sepanjang perjalanannya di setiap pertandingan. Dan SGA akan membayarnya sejumlah besar SC di setiap pertandingan berdasarkan reputasi dan popularitasnya di antara penonton. Jadi, ia harus memilih gambar yang bisa memberinya pendapatan paling besar dan tetap tidak merilis informasi pribadi apapun tentang dirinya. Dia tidak berencana untuk menjadi idol penuh seperti kebanyakan pemain SG Idol. Namun, dia akan bodoh jika melewatkan uang gratis seperti itu. Dia tahu bahwa dalam jalur garis keturunannya, setiap koin penting. Felix berhenti repot-repot dengan kreasi acak dan memutuskan untuk mencari di mesin jaringan VR wajah yang ingin ditiru sedikit. Lebih besar dari siapa yang tampan sampai-sampai mematikan dan membuat ketagihan. Kurang dari, ia mengetikkan pertanyaan ini di bilah pencarian, dan langsung mendapat jutaan hasil. Ia mengamati wajah para pria tampan itu dan terus berdecak lidah karena heran melihat berapa banyak ramuan dan harta karun yang harus mereka makan hingga muncul seperti ini. Namun, ia tetap tidak menemukan faktor X yang akan membedakannya dari pemain lain. Faktor yang hanya dimiliki oleh beberapa orang, seperti Asna. Tiba-tiba, matanya berbinar gembira setelah membayangkan wajah Asna dan membandingkannya dengan para pria itu. Dia menemukan bahwa kecantikan mereka yang menghabiskan miliaran koin tampak seperti kotoran anjing jika dibandingkan dengan wajah asli Asna. Tanpa basa-basi lagi, ia bertanya dalam hati, "Asna keberatan membiarkanku menggunakan wajahmu sebagai cetakan penyamaranku." Namun, dia tidak mendapat tanggapan. Dia mengharapkan banyak hal darinya. "Jika kau tidak membalas dalam 3 detik, aku anggap itu sebagai persetujuanmu." 3, 2, 2,5. 1, 1,5, 1/4, hampir 1. Dengan suara serius ia terus menghitung mundur perlahan hingga mencapai angka 0, namun Asna tetap tidak menjawab. Felix mulai merasa sedikit takut dengan kebisuannya. Ia merasa bahwa berdasarkan karakternya, ia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk membalas pernyataannya sebelumnya yang mengatakan bahwa ia melihat kecantikan yang lebih baik darinya. Lagi pula, mengapa repot-repot menanyakan wajahnya jika ada orang yang lebih cantik darinya, bukan? Namun, dia tidak melakukannya, yang mana merupakan hal yang aneh bagi Felix. Dia memeriksa waktu di gelangapnya dan melihat bahwa masih ada 1 jam sebelum dia diteleportasi ke aula permainan. Jadi, dia memutuskan untuk kembali sadar dan memeriksa keadaannya. Di dalam danau kesadaran, di dalam rumah besar yang diselimuti kabut. Felix yang terdiam dan bingung menatap Asna, yang kembali ke wujud roh apinya dan melayang sedikit di atas tempat tidur. Ia tahu Asna akan mengamuk, tetapi ia tidak pernah menyangka akan separah ini. Felix menyadari bahwa serangannya yang keras telah menyinggung perasaan Asna setelah melihat perilakunya seperti ini. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang wanita yang tidak tahu malu seperti dia yang makan hinaan untuk sarapan bisa terpengaruh oleh ucapannya. "Asna, ada apa denganmu?" tanya Felix sedikit khawatir sambil mendekatinya perlahan. Asna tidak menanggapi pertanyaannya, dia hanya terus bergerak di atas tempat tidurnya dalam keheningan total. Felix duduk di sebelahnya dan mendesah setelah melihat bahwa Asna sama sekali mengabaikan keberadaannya. "Asna, aku tidak tahu apakah hinaanku adalah alasanmu bersikap seperti ini atau hal lain. Namun, aku minta maaf jika mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya." Felix meminta maaf sambil menundukkan kepalanya sedikit tanpa basa-basi. Dia mungkin bersikap menyebalkan padanya sebagian besar waktu karena begitulah hubungan mereka, bertengkar dan saling menghina dengan santai. Namun, jika dia benar-benar memengaruhinya dengan cara tertentu, dia tidak malu untuk meminta maaf kepadanya. Pada akhirnya, dia memang pantas mendapatkan ini sebagai pasangan dan penyewanya. "Baiklah, aku tinggalkan kau sendiri untuk saat ini. Aku harus memenangkan permainan." Setelah menyadari bahwa tidak banyak yang berubah bahkan setelah permintaan maafnya, dia berdiri dan berjalan pergi. "Tapi setelah pertandingan, aku akan kembali untuk menengokmu." Ia menambahkan sekali lagi sebelum wujudnya menghilang menjadi kabut dan kembali ke danau. Di depan cermin, Felix berhenti mengganti penyamarannya dan mulai mencari topeng di VR Shop. Dia ingin menggunakan wajah Asna sebagai cetakannya karena dia yakin popularitasnya akan melampaui orang lain hanya dengan penampilannya. Namun, dia tidak dapat menggunakannya kecuali dia mendapat izin dari Asna. Jadi dia hanya bisa menggunakan topeng untuk permainan pertama sementara sampai dia memperbaiki hubungannya dengan dia. Setelah beberapa saat,
Ia memilih hoodie hitam yang menutupi separuh wajahnya, memperlihatkan bagian atas yang gelap dan membiarkan bagian bawah terekspos. Terutama, hanya mulut dan dagunya. Kalau saja hoodie itu tidak memiliki stiker emoji menyeringai berwarna kuning di dadanya, dia akan terlihat sedikit jagoan. Tapi sejujurnya, siapa yang kita bohongi? Felix benar-benar berencana untuk bergabung dalam permainan dengan mengenakan celana olahraga, sepatu kets putih, dan terutama hoodie. Ia tampak seperti sedang menuju ke toko kelontong untuk membeli rokok dan tidak bergabung dalam permainan mematikan yang dapat membahayakan nyawanya. Cukup sekian untuk saat ini. Felix mengklik tombol beli dan menutup toko. Kemudian, dia duduk dalam keheningan total, mencoba menenangkan pikirannya sebelum dia diteleportasi ke dalam aula permainan. Selamat malam para pesaing. Seorang pria kurus dengan satu mulut di setiap sisi pipinya menyapa dengan hangat ke-50 pemain unik yang berdiri di bawahnya di aula besar yang terang benderang. Aula itu agak menyerupai ruang dansa kuno, karena memiliki lampu gantung besar yang indah tepat di tengahnya, banyak lukisan tergantung di dinding, dan yang terpenting adalah panggung dengan podium di atasnya. Felix mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pembawa acara pertandingan ini, yang berdiri di belakang podium, dengan sedikit rasa terkejut. Tidak pernah menyangka si Marlion berbibir empat akan mengomentari pertandingan ini. Pertandingan ini semakin menarik dari waktu ke waktu. Seperti biasa, saya akan menjelaskan detail permainan ini, sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan apapun yang Anda miliki setelah penjelasan saya. Marlion tidak membuang waktu, langsung saja ia mulai menjelaskan aturan-aturan permainan yang tidak tercantum secara rinci, atau yang tercantum namun memerlukan usaha keras untuk menemukannya. Mari kita mulai dengan pendapatan streaming. Saat ini, ada 50 peserta dalam perlombaan mematikan ini. Berdasarkan aturan SGA, pendapatan akan dibagi 80% untuk aliansi dan 20% untuk Anda. Marlion yang kesal pun menghentikan penjelasannya setelah melihat beberapa pendatang baru mengeluarkan suara-suara kesal atas pengaturan ini. Atas dasar apa aliansi mengambil 80% sekaligus dan meninggalkan kita untuk bertempur memperebutkan reruntuhan mereka? Benar sekali, kamilah yang mempertaruhkan nyawa kami di sini. Setidaknya beri kami masing-masing 1% sebagai bentuk penghormatan. Cih, kalau aku tahu aliansi serakah seperti ini, aku tidak akan mau ambil bagian. Felix memperhatikan dengan acuh tak acuh para pemula yang membuat keributan karena kemalasan mereka membaca seluruh kontrak SG. Lagi pula, semua hal tentang SG ada dalam kontrak, asalkan seseorang mau membaca dengan teliti, dia akan terhindar dari situasi memalukan semacam itu. Persis seperti kasus ini, semua veteran atau newbie yang pintar pasti tertawa mengejek sambil menunjuk jari mereka atau memberi tatapan iba kepada para badut, yang tercengang setelah melihat situasi terungkap di luar naskah mereka. Mereka yakin bahwa pengaturan pendapatan tersebut sungguh tidak adil bagi para pemain. Oleh karena itu, mereka mengharapkan semacam persetujuan dari rekan-rekan mereka atau setidaknya bersikap acuh tak acuh seperti Felix. Sayangnya, mereka harus belajar dengan cara yang sulit untuk menghormati setiap kontrak yang mereka tanda tangani. Ledakan, 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 ledakan. Satu jentikan jari dari Marlion meledakkan otak mereka hingga tak bernyawa, membunuh mereka di dunia nyata dan di dunia nyata. Tak ada satupun pemain yang pakaiannya kotor karena cairan otak yang menyembur kemana-mana. Mereka tahu apa yang akan terjadi sebelumnya, jadi saat orang-orang tolol itu membuka mulut, mereka membuat jarak yang cukup jauh di antara mereka. Semuanya sudah ada di kontrak. Kita hanya perlu membacanya. Sekarang setelah kita berurusan dengan hama biasa, mari kita lanjutkan penjelasan kita. Marlion berbicara dengan santai setelah membunuh 4 pemain dengan darah dingin. Namun, tidak ada yang peduli untuk menegurnya atas tindakannya. Mereka hanya mendengarkannya dengan penuh perhatian, melanjutkan penjelasannya dari tempat dia pergi. Dan kali ini, tidak ada yang menyela. 20% akan dibagi berdasarkan 3 basis. Popularitas, kemenangan, dan eliminasi. Marlion mengulurkan 3 jari dan melanjutkan. Pertama, popularitas. Semakin banyak penggemar yang Anda miliki di antara penonton, baik secara langsung maupun streaming, semakin banyak persentase yang akan Anda peroleh. Dia menutup 1 jarinya. Kedua, kemenangan. Ini tidak perlu dipikirkan lagi. Jika kamu memenangkan permainan, kamu akan langsung mendapatkan 3% sekaligus, tanpa menghitung peningkatan popularitasmu tentunya. Dia kemudian hanya meninggalkan 1 jari dan melanjutkan dengan sedikit lebih bersemangat dari sebelumnya.
terakhir, eliminasi. Semakin banyak Anda membunuh, semakin Anda menggerakkan permainan bagi para penonton. Dan siapapun yang melakukannya akan diberi hadiah berupa pendapatan lebih banyak. Jadi lebih baik kamu bertarung seganas mungkin, kalau tidak meskipun kamu menang, penghasilanmu tidak akan sebesar itu. Ucap Marlion sambil tersenyum menyeramkan dengan hanya mulutnya yang menempel di pipi kirinya. Beberapa pemula mendapat motivasi ekstra dari klaimnya, tetapi mayoritas tetap saja hanya mengucek telinga karena bosan atas upaya lemah ini untuk memaksa mereka fokus pada pertarungan dan tidak muncul sebagai juara. Mereka tidak bodoh untuk menyerah pada kemenangan hanya demi sedikit pendapatan, sementara mereka bisa mendapatkan keinginan setelah dinobatkan sebagai juara. Jujur saja, Marlion bahkan tidak menargetkan para veteran yang sangat menyadari rencananya. Namun, para pemula yang belum memiliki peringkat, para perawan, yang bermain untuk pertama kalinya. Dia ingin mereka mencari pertarungan alih-alih bersembunyi seperti kebanyakan pemain baru setelah memasuki permainan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke apa yang seharusnya Anda harapkan dalam permainan. Marlion tidak lagi berlama-lama dalam penjelasan pendapatan dan beralih ke rincian yang sangat penting, yang ingin didengar Felix dan para veteran lainnya. Karena hanya di aula ini, di mana mereka bisa melihat peta permainan, tambahan tersembunyi, dan bertanya tentang hal-hal yang tidak mereka pahami dari aturan yang tercantum. Inilah tujuan dibangunnya gedung permainan.